Malam itu, Dina berdiri di depan rumah mewahnya, tubuhnya gemetar. Dari luar pagar, ia melihat kedua orang tuanya yang datang jauh-jauh dari desa hanya berdiri di bawah hujan. Sementara di dalam rumah, ibu mertuanya dan keluarga besar sedang berpesta penuh tawa. Saat itu juga, hati Dina benar-benar hancur. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Dina lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil di kaki pegunungan. Hidupnya dulu serba sederhana. Rumahnya terbuat dari papan kayu, dengan lantai tanah dan atap seng yang sering bocor saat hujan turun. Setiap pagi, ayam-ayam jantan berkokok memecah kesunyian, dan suara ibu memanggil dari dapur menjadi hal pertama yang ia dengar. Meski hidup serba pas-pasan, Dina tumbuh menjadi gadis yang rajin dan penuh kasih. Ia terbiasa membantu ibunya menjemur pakaian, menyapu halaman, atau ikut ayahnya ke sawah. Semua dilakukan dengan tulus tanpa keluhan, karena sejak kecil ia sudah belajar bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi bisa tetap dijalani dengan hati yang ikhlas. Ayahnya, Pak Sastro, bekerja sebagai petani yang menggarap sawah milik orang lain. Setiap hari, kulitnya semakin legam terbakar matahari, namun senyum tak pernah hilang dari wajahnya. Ibunya, Bu Rini, berjualan sayur di pasar, menempuh perjalanan beberapa kilometer dengan sepeda tua. Dina sering membantu ibunya membawa hasil kebun yang akan dijual. Mereka tak punya banyak harta, tapi yang mereka miliki jauh lebih berharga, kasih sayang dan ketulusan yang tak tergantikan. Rumah kecil mereka selalu dipenuhi tawa, meski kadang nasi hanya ditemani sambal dan garam. Sejak remaja, Dina dikenal sebagai gadis yang pintar dan pekerja keras. Ia tidak pernah malu dengan keadaan keluarganya. Justru ia bertekad suatu hari nanti bisa mengangkat derajat orang tuanya. Setelah lulus SMA, Dina memilih merantau ke kota. Dengan uang hasil menjual satu-satunya kambing milik keluarga, ia berangkat dengan doa dan harapan. Ibunya menangis waktu melepasnya di terminal, tapi Dina berjanji akan membuat mereka bangga. Awal di kota bukan hal yang mudah. Dina menumpang di rumah kos sempit, tidur di lantai dengan alas tikar tipis, dan makan seadanya. Ia sempat bekerja sebagai pelayan warung, lalu menjadi asisten toko kue. Di sela-sela waktu kerjanya, Dina belajar membuat masakan dan kue-kue sendiri. Ia memperhatikan dengan teliti cara pemilik toko melayani pelanggan, cara menghitung modal, bahkan cara memilih bahan yang bagus. Semua pelajaran itu ia simpan dalam ingatannya, sambil menabung sedikit demi sedikit. Waktu berjalan, dan kerja keras Dina mulai terlihat hasilnya. Ia memberanikan diri membuka usaha catering kecil-kecilan. Awalnya hanya menerima pesanan dari tetangga kos atau kantor kecil di sekitar tempat tinggalnya. Tapi karena rasa masakannya enak dan pelayanannya ramah, banyak pelanggan yang kembali memesan. Lambat laun, usahanya berkembang pesat. Dari dapur kecil yang hanya berukuran 2x3 meter, Dina bisa mempekerjakan 2 orang karyawan. Setiap kali menerima pembayaran, ia selalu menyisihkan sebagian untuk dikirim ke kampung. Buat bapak dan ibu beli beras, katanya saat menelpon. Sederhana, tapi penuh cinta. Tak lama setelah itu, kehidupan Dina benar-benar berubah ketika ia bertemu Raffi. Pertemuan itu terjadi di sebuah acara catering perusahaan. Raffi, seorang pria muda dari keluarga berada, tertarik bukan hanya karena wajah Dina yang lembut, tetapi juga karena kepribadiannya yang sopan dan pekerja keras. Raffi kagum pada perempuan yang tidak bergantung pada siapapun. Setelah beberapa kali bertemu dan berbincang, hubungan mereka perlahan tumbuh menjadi lebih dekat. Meski latar belakang mereka berbeda jauh, Dina tak pernah berpura-pura menjadi orang lain. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati. Hubungan itu mendapat restu dari Raffi, tapi tidak dari keluarganya. Ratna, ibu Raffi, langsung menunjukkan ketidaksukaan sejak pertama kali mengenal Dina. Baginya, Dina terlalu rendah untuk menjadi bagian dari keluarganya yang terpandang. Ratna sering melontarkan kata-kata halus yang menusuk hati, menyebut Dina gadis kampung yang beruntung bisa dilirik anaknya. Dina hanya diam. Ia tidak ingin mempermalukan Raffi atau menimbulkan masalah. Dalam diam, ia berdoa agar suatu hari ibu mertuanya bisa melihat ketulusan hatinya.
Meskipun mendapat tentangan, Raffi tetap menikahi Dina. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa rekan kerja. Ratna datang dengan wajah datar, duduk di barisan depan tanpa senyum. Namun bagi Dina, hari itu tetap hari paling bahagia dalam hidupnya. Ia tidak peduli seberapa dingin sikap calon mertuanya, karena yang terpenting adalah cinta dan niat baiknya untuk membangun keluarga yang harmonis. Setelah menikah, Dina dan Raffi tinggal di rumah besar milik keluarga Raffi di pinggiran kota. Rumah itu megah, bertingkat 2, dengan halaman luas dan kolam kecil di sampingnya. Bagi Dina, rumah itu seperti dunia baru. Ia terbiasa dengan suasana hangat dan sederhana, kini harus beradaptasi dengan kesunyian yang terasa asing. Tak ada suara ayam berkokok di pagi hari, tak ada aroma kayu bakar dari dapur, hanya suara langkah kaki pembantu dan deru mobil mewah yang keluar masuk halaman. Hari-hari pertama berjalan tenang, tapi perlahan Dina mulai merasakan perbedaan yang menyakitkan. Ratna kerap memberi komentar tentang caranya berpakaian, cara berbicara, bahkan cara makan. Setiap kali Dina mencoba berbuat baik, Ratna menanggapinya dengan sinis. Anak petani, ya beginilah, tidak bisa menyesuaikan diri, katanya suatu kali di depan tamu. Dina menunduk, menahan air mata. Ia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Maka ia memilih diam dan terus berusaha. Namun dalam diam itu, Dina tidak berhenti bekerja. Ia kembali mengelola bisnis cateringnya sendiri, kali ini dengan skala lebih besar. Berkat ketekunan dan pengalaman yang ia miliki, usahanya semakin dikenal. Banyak acara perusahaan besar yang mempercayakan pesanan kepadanya. Meski sudah memiliki kehidupan yang lebih mapan, Dina tetap sederhana. Ia masih sering memasak sendiri di dapur, menyiapkan sarapan untuk suami, dan memastikan semua orang di rumah mendapat perhatian yang sama. Tapi semua itu jarang dihargai. Bagi Ratna, Dina hanyalah perempuan beruntung yang menumpang hidup dari harta keluarga mereka. Raffi sebenarnya menyayangi Dina, tapi ia tidak punya keberanian untuk membela istrinya di depan ibunya. Ia selalu berkata, "Sabar ya, Ma memang seperti itu." Kalimat itu sering membuat Dina ingin menangis. Ia tidak butuh pembelaan besar, hanya ingin sedikit pengertian. Namun ia menahan semuanya, karena baginya menjaga keharmonisan keluarga lebih penting daripada memperdebatkan harga diri. Setiap malam, ia berdoa dalam hati, meminta kekuatan agar bisa terus bersabar dan tetap berbuat baik meski hatinya sering terluka. Dina mulai jarang tersenyum. Matanya sering kosong menatap langit-langit kamar, memikirkan bagaimana nasib orang tuanya di desa. Ia ingin mengajak mereka tinggal bersamanya, agar bisa merawat mereka di usia tua. Tapi ia tahu Ratna pasti menolak keras. Rumah ini bukan rumah penginapan. Begitu yang pernah Ratna katakan saat Dina menyebut keinginannya. Kata-kata itu seperti belati yang menembus hati. Namun Dina hanya diam, menyembunyikan rasa sakit di balik senyum yang kian hambar. Dalam kesepian itu, Dina sering mengingat masa kecilnya. Bagaimana ayahnya menuntunnya berjalan di pematang sawah. Bagaimana ibunya menunggu di dapur sambil menanak nasi di tungku. Semua kenangan itu muncul seperti potongan film lama di kepalanya, membawa kehangatan sekaligus kesedihan. Ia rindu pelukan ibunya, rindu suara ayahnya yang lembut. Tapi jarak dan keadaan membuatnya tak bisa sering pulang. Dunia yang dulu begitu hangat kini terasa begitu jauh dan dingin. Meski hidup di rumah besar, Dina merasa seperti tamu di dalam hidupnya sendiri. Ia berjalan di lantai marmer, tapi hatinya tetap menginjak tanah desa tempat ia berasal. Ia memiliki segalanya, harta, status, dan kemewahan, namun kehilangan rasa nyaman yang dulu begitu sederhana. Di dalam dirinya, mulai tumbuh rasa hampa yang sulit dijelaskan. Ia tak tahu bahwa kesedihan yang ia pendam itu perlahan akan membawanya pada titik balik terbesar dalam hidupnya. Karena dari luar, semua orang melihat Dina sebagai istri yang beruntung dan bahagia. Tapi di balik senyum lembutnya, tersembunyi hati yang lelah, jiwa yang rapuh, dan kerinduan mendalam pada kasih yang tulus. Kasih yang hanya bisa ia temukan di wajah kedua orang tuanya di desa. Dan suatu hari nanti,
Ketika takdir mempertemukannya kembali dengan mereka di depan rumah mewah itu, semua perasaan yang selama ini ia pendam akan meledak menjadi satu. Cinta, marah, dan luka yang tak bisa lagi disembunyikan. Hari itu, langit cerah dengan sinar matahari yang lembut menyelinap melalui jendela besar ruang tamu rumah Dina dan Raffi. Tapi di balik ketenangan pagi itu, Dina merasa gelisah. Sejak seminggu sebelumnya, ibu mertuanya, Ratna, sudah mengabarkan bahwa ia akan mengadakan pesta ulang tahun ke-55 di rumah mereka. Dina sebenarnya tidak keberatan jika itu hanya acara keluarga sederhana. Namun Ratna selalu ingin segalanya megah dan penuh perhatian. Ia tidak hanya ingin berpesta, tapi juga ingin menunjukkan kepada semua kerabat bahwa keluarga mereka hidup makmur dan berkelas. Dina tahu, pesta itu lebih banyak tentang gengsi daripada kebahagiaan. Sejak pagi buta, Dina sudah sibuk di dapur, menyiapkan pesanan makanan yang belum dikirim oleh catering besar. Meski ada pembantu rumah tangga, Ratna tetap meminta Dina mengawasi semuanya sendiri. Kamu kan mantan pengusaha catering, pasti tahu mana makanan yang pantas disajikan. Begitu katanya kemarin, dengan nada yang terdengar lebih seperti perintah daripada permintaan. Dina mengangguk patuh. Ia tahu, menolak hanya akan membuat suasana makin tidak nyaman. Suasana rumah mulai ramai. Petugas dekorasi datang membawa bunga dan hiasan berwarna emas. Kursi-kursi mahal disusun rapi di taman belakang. Sementara musik lembut mulai diputar dari pengeras suara. Ratna berkeliling memberi instruksi ke sana kemari. Setiap kali ia melihat sesuatu tidak sesuai seleranya, suaranya meninggi. Dina, dengan wajah tenang, menahan diri agar tidak menunjukkan kelelahan. Ia mengatur makanan, memastikan semua dekorasi sesuai permintaan Ratna, dan sesekali membantu para pekerja mengangkat perlengkapan. Tak ada yang menyadari bahwa di balik senyum tipisnya, Dina hampir pingsan karena belum sempat makan sejak pagi. Menjelang siang, aroma makanan mulai memenuhi rumah. Para tamu mulai berdatangan, satu persatu, dengan pakaian mewah dan mobil berkilau. Dina berdiri di pintu, menyambut mereka dengan sopan. Ia menyapa setiap tamu dengan senyum hangat, bahkan ketika sebagian besar hanya menatapnya sekilas. Di antara percakapan para tamu yang sibuk memuji kecantikan Ratna dan kemewahan rumah itu, Dina merasa seperti bayangan. Ia hanya bagian kecil dari pesta besar itu, tak dianggap, tapi harus memastikan semuanya berjalan sempurna. Dari kejauhan, Ratna tampak bahagia. Ia dikelilingi teman-teman lamanya yang memujinya tanpa henti. Ia tertawa keras, membanggakan pencapaian keluarga, termasuk bisnis suaminya yang sukses dan kehidupan putranya yang katanya ideal bersama istri pilihan. Dina mendengar kata-kata itu dengan perih. Ia tahu Ratna tidak sungguh-sungguh menyebutnya sebagai istri pilihan. Itu hanya ucapan formal di depan tamu. Begitu tamu-tamu pergi nanti, wajah ramah itu akan kembali dingin seperti es. Setelah beberapa jam berdiri melayani tamu, Dina akhirnya menyelinap sebentar ke dapur. Ia ingin mengatur napas dan sekadar meneguk air. Keringat membasahi pelipisnya. Tangannya gemetar karena kelelahan. Tapi baru saja ia menyentuh gelas. Suara Ratna terdengar dari ruang tamu memanggilnya dengan nada tinggi. Dina segera bergegas ke depan. Rupanya, salah satu tamu mengeluhkan posisi makanan penutup yang dianggap kurang menarik. Ratna menatap Dina dengan mata tajam, seolah semua kesalahan adalah miliknya. Dina meminta maaf, lalu dengan tenang membetulkan posisi hidangan itu. Ia tahu, ini bukan tentang makanan, tapi tentang gengsi. Sore mulai menjelang. Musik pesta semakin ramai, gelas beradu, dan tawa para tamu menggema di seluruh rumah. Dina tetap berdiri di antara mereka, berpura-pura menikmati suasana. Di balik senyumnya, ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Ia melihat betapa mudahnya orang-orang tertawa di atas kepalsuan, betapa cepatnya mereka menilai seseorang hanya dari pakaian dan cara bicara. Dalam hati, ia merindukan rumah kecil di desanya, di mana setiap senyum berasal dari ketulusan, bukan dari keinginan untuk pamer. Sementara itu, Ratna semakin larut dalam kebahagiaan palsu yang ia bangun sendiri. Ia memuji dirinya, anaknya, dan keluarganya di depan semua tamu. Bahkan sesekali,
Ia menyinggung masa lalu Dina dengan nada merendahkan, seolah-olah semua keberhasilan Dina adalah hasil dari menikah dengan putranya. Sekarang, Dina sudah bisa hidup enak. Dulu katanya susah, tapi kan rezeki memang bisa datang kalau tahu diri, ucapnya sambil tertawa kecil. Tamu-tamu yang duduk di sekitarnya ikut tertawa. Dina hanya menunduk. Ia tidak ingin membalas. Ia tahu, kata-kata itu bukan untuk didengar, tapi untuk menusuk. Di tengah keramaian itu, Dina sempat melirik ke arah Raffi. Suaminya tampak canggung, tapi tidak berbuat apa-apa. Ia hanya menatap Dina sebentar, lalu kembali mengalihkan pandangan. Dina paham, Raffi tidak mau mempermalukan ibunya di depan banyak orang. Tapi dalam hati kecilnya, Dina berharap setidaknya ada sedikit keberanian darinya untuk membela, atau sekadar memberi dukungan lewat kata lembut. Sayangnya, itu tidak pernah datang. Menjelang maghrib, suasana pesta semakin padat. Lampu-lampu taman dinyalakan, memantulkan cahaya hangat yang indah. Dari luar, pesta itu terlihat sempurna. Semua orang tampak bahagia, seolah tak ada sedikit pun kepura-puraan di dalamnya. Tapi di dalam hati Dina, ada sesuatu yang mulai retak. Ia berdiri di sudut taman, menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit, bertanya dalam diam, apakah kebahagiaan selalu harus dibungkus dengan kebohongan? Tubuh Dina mulai terasa lelah. Ia berusaha tersenyum ketika tamu memuji kelezatan makanan, padahal kakinya gemetar karena terlalu lama berdiri. Dalam pikirannya, ia hanya ingin istirahat sebentar, menutup mata dan melupakan semua tatapan sinis dan kata-kata menusuk yang melayang sejak pagi. Tapi ia tahu, hari itu belum selesai. Masih banyak tamu yang akan datang, masih banyak tugas yang harus dilakukan, dan masih banyak perasaan yang harus ia pendam. Ratna terus berpesta, tak sedikit pun peduli pada menantunya yang sudah hampir roboh karena kelelahan. Ia lebih sibuk memastikan foto-fotonya tampak sempurna di antara tamu-tamu kaya yang datang. Ia ingin semua orang tahu bahwa dirinya hidup dalam kemewahan, tanpa celah, tanpa noda. Dina menatapnya dari kejauhan, mencoba memahami bagaimana seseorang bisa begitu keras hati terhadap sesama manusia, terlebih terhadap menantunya sendiri. Namun semakin ia mencoba mengerti, semakin ia sadar bahwa Ratna tidak butuh pengertian, ia hanya butuh dikagumi. Ketika malam semakin larut dan pesta mulai beranjak ke puncak acara, Dina masih berdiri di sisi meja makan, memastikan semua makanan tetap rapi. Ia mendengar suara tawa yang semakin keras, dan di sela-sela musik, terdengar pujian-pujian palsu yang menusuk telinga. Ia menarik napas panjang, menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Wajahnya pucat, matanya lelah, tapi ia tetap berdiri. Di balik kelembutan wajah itu, tersimpan kekuatan besar, kekuatan untuk menahan diri dari amarah, dan kekuatan untuk tetap menghormati orang yang tak pernah menghargainya. Dan di tengah hiruk-pikuk pesta yang gemerlap itu, perasaan aneh mulai tumbuh di dada Dina. Ada sesuatu yang berat, sesuatu yang menekan perasaannya. Seolah alam mencoba memberi pertanda bahwa malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi hatinya mulai berdebar tidak tenang. Ada rasa cemas yang sulit dijelaskan, rasa yang nantinya akan terbukti benar, saat seseorang yang sangat ia rindukan tiba-tiba berdiri di depan pintu rumah, tanpa diundang, tanpa disangka, membawa kenangan masa lalu yang selama ini ia pendam dalam diam. Malam itu, pesta Ratna tampak sempurna bagi semua tamu. Namun bagi Dina, itu adalah malam yang paling sepi dalam hidupnya. Ia merasa sendirian di tengah keramaian, kecil di antara orang-orang besar, dan terlupakan di rumah yang seharusnya menjadi tempatnya bernaung. Ia belum tahu bahwa sebentar lagi, malam itu akan berubah menjadi malam penuh luka. Malam ketika kesabaran yang ia bangun bertahun-tahun akan diuji hingga batasnya. Sore perlahan berubah menjadi malam. Lampu-lampu taman di rumah besar itu menyala lembut, memantulkan warna keemasan di dinding marmer dan jendela kaca. Musik pesta masih terdengar, diselingi suara tawa para tamu yang larut dalam suasana. Dina berdiri di sudut ruangan, memegang nampan kosong, matanya sayu menatap keluar jendela besar yang menghadap halaman depan. Di tengah gemerlap cahaya dan suara yang riuh,
Ada perasaan kosong yang tak bisa ia jelaskan. Hatinya terasa dingin, seolah sedang menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu apa. Dari balik kaca besar itu, Dina melihat sosok penjaga keamanan sedang berlari kecil ke arah gerbang. Beberapa detik kemudian, terdengar bunyi bel. Dina menoleh. Biasanya, tamu yang datang sudah dijemput langsung oleh petugas di depan. Tapi kali ini tidak ada pemberitahuan. Nalurinya membuat Dina melangkah perlahan mendekat ke arah pintu. Ia belum sempat membuka ketika dari sela kaca, terlihat dua sosok yang begitu ia kenal. Wajah Dina langsung memucat. Jantungnya berdetak cepat. Itu ayah dan ibunya, Pak Sastro dan Bu Rini, berdiri di depan gerbang rumah, membawa tas kain lusuh dan bungkusan kecil berisi hasil kebun. Angin malam yang sejuk justru terasa menusuk bagi Dina. Ia tertegun, antara bahagia dan cemas. Bahagia karena akhirnya bisa melihat orang tuanya setelah sekian lama tidak pulang ke desa. Tapi cemas karena tahu betapa tidak disukainya kedua orang tua itu oleh keluarga suaminya, terutama Ratna. Dina menatap sejenak, tak percaya mereka benar-benar datang ke rumah sebesar ini, di tengah pesta yang penuh orang-orang berpenampilan mewah. Pak Sastro mengenakan kemeja kusam yang sudah mulai pudar warnanya, sementara Bu Rini mengenakan kebaya sederhana yang digosok dengan setrika arang hingga rapi. Meski penampilan mereka sederhana, wajah keduanya bersinar oleh kebanggaan. Mereka datang bukan untuk menuntut apapun, hanya ingin melihat anaknya yang kini hidup sukses dan bahagia. Dina menatap mereka dari balik pintu kaca. Matanya mulai basah. Ia tahu, ayah dan ibunya pasti menempuh perjalanan panjang dari desa. Mungkin mereka naik bus berjam-jam, lalu berjalan kaki dari halte ke rumah ini. Di tangan Bu Rini tergenggam bungkusan kain kecil berisi pisang raja dan singkong rebus, buah tangan khas desa yang selalu dibawa setiap kali mengunjungi anaknya. Betapa tulusnya cinta orang tua, pikir Dina. Mereka datang bukan membawa kebanggaan duniawi, tapi kasih yang murni dari hati. Namun di balik rasa haru itu, ada ketakutan yang mulai menggerogoti hati Dina. Ia tahu, Ratna tidak akan senang melihat mereka datang, apalagi di tengah pesta besar seperti ini. Dina ingin segera berlari membuka pintu, memeluk ayah dan ibunya, membawa mereka masuk rumah dan memperkenalkan dengan bangga. Tapi langkahnya tertahan. Dari dalam ruang pesta, terdengar suara tawa Ratna dan tamu-tamunya yang sedang menikmati malam. Dina tahu, jika ia membawa orang tuanya masuk sekarang, Ratna pasti akan mempermalukan mereka di depan banyak orang. Untuk beberapa detik, Dina hanya berdiri diam di balik kaca itu, menatap wajah kedua orang tuanya. Pak Sastro menatap ke arah rumah dengan pandangan kagum, mungkin merasa bangga melihat putrinya kini tinggal di tempat megah seperti ini. Bu Rini sesekali menepuk bahu suaminya, seolah menenangkan. Mereka berdua tidak tahu, di balik dinding rumah mewah itu, cinta mereka tidak disambut hangat, melainkan akan ditolak dengan dingin. Dina menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ia kemudian melangkah cepat ke arah pintu depan. Tapi sebelum sempat menyentuh gagang pintu, suara Ratna terdengar dari ruang tamu. Suara itu nyaring dan tajam, memanggil Dina untuk membawa minuman tambahan untuk tamu. Dina menoleh, melihat Ratna berjalan ke arahnya sambil tersenyum palsu di depan tamu, namun matanya menyiratkan perintah yang tegas. Dina mematung, bingung antara memenuhi perintah atau menemui orang tuanya yang masih menunggu di luar. Dalam detik-detik kebimbangan itu, Dina merasa seperti terbelah dua. Di satu sisi, ada kewajibannya sebagai menantu yang harus patuh dan menjaga suasana pesta tetap baik. Di sisi lain, ada darah dagingnya sendiri yang datang jauh-jauh hanya untuk melihatnya. Waktu berjalan lambat. Dina akhirnya memutuskan untuk keluar sebentar. Ia berlari kecil ke arah gerbang, sambil berusaha menahan air mata. Begitu mendekat, Pak Sastro tersenyum lebar. "Enduk," ucapnya lirih. Suara itu membuat seluruh pertahanan Dina runtuh. Ia memeluk ayahnya erat, seperti anak kecil yang sudah lama menahan rindu. Bu Rini tersenyum, mengusap kepala anaknya lembut. Di wajah tuanya, tergambar jelas rasa haru dan bangga. Dina mencium tangan mereka satu persatu, hatinya penuh dengan emosi yang tak tertahankan.
Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Dari arah belakang, suara langkah Ratna terdengar mendekat. Dina menoleh, dan pandangan mata Ratna yang tajam langsung membuat tubuhnya kaku. Ratna berdiri di teras, menatap sinis ke arah pasangan tua itu. Ia tidak perlu berkata banyak. Tatapan matanya saja sudah cukup membuat Dina gemetar. Dina berusaha memperkenalkan orang tuanya dengan nada hati-hati, tapi Ratna hanya mengangkat alis, lalu melirik ke arah bungkusan yang dibawa Bu Rini. "Apa itu?" tanyanya dengan nada dingin. Dina menjawab lirih bahwa itu hanya buah tangan dari desa. Ratna mendengus pelan, lalu menatap tamu-tamu yang mulai memperhatikan ke arah pintu. Beberapa dari mereka berbisik, penasaran siapa dua orang berpakaian lusuh itu. Ratna menatap Dina tajam, lalu memalingkan wajahnya dengan ekspresi jijik yang tidak berusaha disembunyikan. Suasana yang semula penuh tawa kini berubah canggung. Dina merasa darahnya berdesir. Ia tahu, ini adalah situasi yang paling ia takutkan. Ia ingin menjelaskan, ingin membela orang tuanya, tapi lidahnya keluh. Ratna mendekat, lalu dengan suara pelan namun cukup jelas untuk didengar tamu terdekat, berkata bahwa rumah ini sedang ada acara orang penting, bukan tempat untuk tamu dari desa. Kata-kata itu seperti cambuk di dada Dina. Pak Sastro menunduk, sementara Bu Rini mencoba tersenyum, walau matanya mulai berair. Dina menatap ibunya, hatinya terasa diremas. Ia ingin menegur Ratna, tapi Raffi tiba-tiba muncul dari arah ruang tamu. Ia berdiri di samping ibunya, wajahnya bingung. Ratna menatap Raffi dengan tatapan memohon agar ia tidak mempermalukan mereka di depan tamu. Raffi hanya diam. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Dina tahu, suaminya memilih bungkam demi menjaga nama baik keluarga, dan sekali lagi, ia harus menelan luka sendirian. Untuk menenangkan suasana, Dina mempersilakan orang tuanya duduk sebentar di kursi depan rumah. Ia mengambilkan air putih, lalu duduk di dekat mereka. Bu Rini menggenggam tangan anaknya, tersenyum lembut sambil berkata lirih bahwa mereka tidak apa-apa, hanya ingin melihat Dina sebentar. Pak Sastro menepuk bahu Dina, menatap rumah megah itu sambil berkata pelan bahwa mereka sangat bangga padanya. Namun justru kata-kata itu membuat Dina menangis diam-diam. Mereka datang membawa cinta, tapi diterima dengan penghinaan. Dari dalam rumah, suara musik kembali terdengar. Pesta berlanjut, seolah tak terjadi apa-apa. Tawa tamu-tamu kembali pecah, memenuhi seluruh ruangan, menelan kesedihan kecil yang terjadi di teras rumah itu. Dina duduk di sana, memandangi ayah dan ibunya yang tampak lelah namun tetap berusaha tersenyum. Dalam hati, ia menyesal karena tak bisa melindungi mereka dari rasa malu yang tak seharusnya mereka terima. Ia ingin membawa mereka masuk, ingin mempersilakan mereka duduk di ruang tamu yang megah itu, tapi ia tahu, Ratna tidak akan mengizinkan. Malam semakin larut. Udara dingin mulai menusuk kulit. Dina mengambil selendang dan menyampirkannya di bahu ibunya. "Anginnya dingin, Bu," katanya pelan. Bu Rini mengangguk dan berkata bahwa mereka hanya akan sebentar saja, lalu pulang. Tapi Dina tahu, perjalanan pulang ke desa tidak akan mudah. Tidak ada kendaraan umum yang lewat malam-malam begini. Hatinya semakin remuk, melihat orang tuanya yang sudah tua duduk di depan rumahnya sendiri, sementara di dalam sana, keluarga suaminya berpesta ria. Di sela suara musik yang nyaring, Dina bisa mendengar tawa Ratna yang keras. Setiap tawa itu terdengar seperti ejekan. Dunia terasa begitu tidak adil malam itu. Dina menatap langit, berharap Tuhan memberinya kekuatan untuk tidak menjerit di depan orang banyak. Ia memandang wajah kedua orang tuanya dengan penuh kasih. Mereka adalah alasan ia berjuang, dan malam itu, melihat mereka diperlakukan seperti orang asing di rumahnya sendiri, membuat hatinya patah dalam diam. Dalam kesunyian malam, di tengah gemerlap pesta, Dina merasa kecil dan tak berdaya. Tapi jauh di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Rasa sakit itu menanam benih kekuatan. Kekuatan yang suatu hari nanti akan tumbuh menjadi keberanian. Keberanian untuk membalas bukan dengan amarah, tapi dengan tindakan yang membuat semua orang tahu betapa besar cinta seorang anak pada orang tuanya,
dan betapa kejamnya dunia yang menilai manusia dari tampilan luar. Malam itu, Dina tidak tahu bahwa peristiwa sederhana di depan rumah itu akan menjadi awal dari akhir segalanya. Akhir bagi kesombongan, dan awal dari keadilan yang akan datang dengan cara yang paling tak terduga. Udara malam semakin dingin, namun suasana di dalam rumah justru semakin panas oleh dentuman musik dan tawa yang menggema. Lampu-lampu kristal di ruang pesta berkilauan, menciptakan bayangan keemasan di dinding marmer. Ratna tampak semakin puas dengan pesta itu. Ia berdiri di tengah ruangan, tersenyum bangga saat para tamu memuji keindahan rumah yang ia klaim sebagai hasil kerja keras keluarganya. Tidak ada yang tahu, di luar sana, dua orang tua sederhana sedang duduk di kursi teras, menunggu anak mereka yang kini hidup di dunia yang seolah tidak lagi mengenal mereka. Dina berdiri di antara dua dunia, dunia yang gemerlap di dalam rumah, dan dunia yang penuh kesederhanaan dan kasih di luar sana. Ia seperti terperangkap di tengah keduanya, tak tahu harus berpihak kemana. Dari balik jendela, ia bisa melihat ibunya membetulkan selendang di bahu, dan ayahnya menunduk, menggenggam topi lusuh di tangan. Wajah mereka terlihat lelah, tapi tetap tenang. Tak ada kemarahan. Hanya tatapan sabar seorang orang tua yang mencoba memahami kehidupan anaknya yang kini telah jauh berbeda dari asalnya. Ratna menyadari bahwa Dina masih belum kembali ke ruang pesta. Dengan langkah anggun tapi penuh amarah tersembunyi, ia keluar menuju teras. Sepasang mata dinginnya langsung menatap tajam ke arah pasangan tua itu. Dina berusaha menenangkan suasana, tapi Ratna sudah lebih dulu berbicara dengan nada tinggi yang penuh sindiran. Meski Dina memohon agar suaranya direndahkan, Ratna tidak peduli. Ia ingin tamu-tamunya tahu bahwa orang-orang sederhana itu tidak pantas berada di rumah sebesar ini, apalagi di tengah pesta mewah. Beberapa tamu yang duduk di dekat pintu mulai memperhatikan. Ada yang berpura-pura tidak melihat, tapi ada juga yang saling berbisik. Senyum mereka berubah menjadi tatapan iba bercampur heran. Bagi mereka, pemandangan itu memang janggal. Dua orang tua berpakaian sederhana berdiri kikuk di teras rumah mewah yang sedang ramai dengan pesta elit. Ratna memanfaatkan situasi itu untuk memperlihatkan kekuasaannya. Dengan nada tajam, ia menyuruh salah satu pelayan agar mengantarkan tamu desa itu keluar, sebelum membuat suasana pesta tidak nyaman. Dina tercekat. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menembus jantungnya. Ia ingin membalas, tapi suara Ratna jauh lebih kuat, menenggelamkan segala upaya untuk menjelaskan. Raffi, suaminya, yang berdiri tak jauh di belakang ibunya, hanya menunduk. Ia tidak berani menatap mata Dina. Sikap diamnya itu justru lebih menyakitkan daripada hinaan Ratna. Dina tahu, Raffi lebih memilih menjaga harga diri keluarga besarnya daripada melindungi martabat istrinya sendiri. Pak Sastro menatap ke arah Dina. Wajahnya tetap lembut meski hatinya pasti perih. Ia tersenyum kecil, seolah ingin menenangkan anaknya agar tidak merasa bersalah. Bu Rini pun memegang tangan Dina pelan, memberikan isyarat bahwa mereka tidak apa-apa. Tapi di balik senyum itu, Dina bisa melihat mata mereka bergetar menahan air mata. Betapa berat rasanya melihat orang tua yang sudah renta masih berusaha tersenyum di tengah penghinaan seperti ini. Tanpa banyak bicara, Pak Sastro berdiri perlahan. Ia meraih bungkusan kain berisi pisang dan singkong rebus yang tadi dibawa dengan penuh kebanggaan. Ia menatap Ratna sebentar, lalu menunduk sopan. Dalam hatinya, mungkin ada rasa malu yang tak terlukiskan. Ia tidak marah, tidak pula membalas kata-kata Ratna. Ia hanya ingin segera pergi agar tidak mempermalukan anaknya lebih jauh. Bu Rini pun ikut berdiri. Tangannya menggenggam tangan suaminya erat-erat. Mereka berdua menatap Dina lembut, seolah berkata bahwa mereka mengerti, bahwa anaknya hanya terjebak di antara dua dunia yang tak seimbang. Dina menahan napas. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia berusaha menahan orang tuanya agar tidak pergi, tapi Ratna sudah lebih dulu menegur dengan nada tajam, menyuruhnya kembali melayani tamu. Suara itu menusuk telinga Dina, membuat tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, setiap kata yang ia ucapkan hanya akan memperburuk keadaan dan membuat orang tuanya makin malu. Saat langkah Pak Sastro dan Bu Rini menjauh dari teras,
Dunia seakan berhenti berputar bagi Dina. Setiap langkah kaki mereka di jalan batu halaman terdengar seperti palu yang menghantam hatinya. Ia melihat punggung mereka yang perlahan menghilang di balik pagar besi tinggi, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Dua sosok itu kini tampak begitu kecil dan rapuh, seperti bayangan masa lalu yang mulai memudar. Begitu mereka benar-benar pergi, Dina jatuh berlutut di lantai teras. Tangannya menutup wajah. Tangisnya pecah tanpa suara. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan Raffi hanya berdiri kaku, menatap istrinya dari kejauhan dengan ekspresi dingin. Ratna menatap dengan tatapan penuh kekecewaan, seolah merasa dipermalukan hanya karena keluarga sederhana itu datang tanpa undangan. Ia lalu berbalik, masuk ke dalam rumah, membiarkan Dina menanggung rasa malu seorang diri. Di dalam rumah, pesta kembali berlangsung. Musik kembali diputar, gelas-gelas beradu, dan tawa kembali memenuhi ruangan seolah tak pernah terjadi apapun. Namun bagi Dina, dunia malam itu berhenti di depan pintu rumahnya sendiri. Ia tidak lagi mendengar musik, tidak lagi melihat cahaya lampu. Yang ia rasakan hanyalah perih yang menyayat di dalam dada. Ia berusaha bangkit, tapi lututnya lemah. Air matanya terus mengalir, membasahi lantai dingin yang terasa semakin menusuk kulit. Salah satu pelayan yang merasa iba mendekat, membantu Dina berdiri dan membawanya ke kamar. Di sana, Dina duduk di tepi ranjang, memandangi tangan yang masih gemetar. Di pikirannya terbayang wajah ayah dan ibunya yang berjalan pulang di tengah malam, tanpa kendaraan, hanya berbekal cinta dan rasa sabar yang luar biasa. Ia tahu, mereka pasti tidak ingin membuatnya sedih. Tapi justru karena itulah, rasa bersalah Dina semakin besar. Ia merasa gagal menjadi anak, gagal menjadi istri, dan gagal menjadi manusia yang seharusnya bisa membalas kasih sayang orang tuanya dengan kebanggaan, bukan air mata. Di luar jendela kamar, lampu taman masih menyala. Dina memandangi jalan menuju gerbang yang kini sepi. Angin malam menghempas daun-daun, membawa aroma tanah basah yang mengingatkannya pada kampung halaman. Tempat di mana semua hal sederhana terasa bermakna, dan cinta tidak pernah diukur dari penampilan atau harta. Dina menutup mata. Air matanya jatuh lagi. Dalam diam, ia berjanji suatu hari nanti akan menebus semuanya. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia tahu, ia harus melakukannya. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Musik pesta mulai mereda. Satu persatu tamu berpamitan. Ratna masih terlihat sibuk menyapa mereka, memastikan semua berjalan sempurna, seolah kejadian di teras tadi tak pernah ada. Raffi pun ikut membantu membereskan meja, menghindari pandangan istrinya. Malam itu, rumah besar itu kembali sunyi setelah pesta selesai. Tapi kesunyian itu tidak membawa kedamaian. Hanya menyisakan luka yang menggantung di udara. Dina duduk di ruang tamu yang kini kosong. Sisa makanan dan bunga layu memenuhi meja. Ia memandangi kursi tempat orang tuanya tadi duduk. Bayangan mereka masih jelas di pikirannya. Ia ingin waktu berputar mundur. Ingin memeluk mereka sekali lagi dan mengatakan betapa ia mencintai mereka. Tapi waktu tidak bisa diulang. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Hujan mulai turun perlahan, membasahi halaman depan. Dina berdiri di depan jendela, menatap tetesan air yang jatuh di kaca. Setiap tetes seolah menyuarakan rasa bersalah yang ia pendam. Di kejauhan, mungkin ayah dan ibunya masih berjalan di bawah hujan itu, menempuh jalan panjang pulang ke desa dengan hati yang berat. Bayangan itu membuat Dina hampir tak bisa bernapas. Ia memejamkan mata, menggigit bibir, menahan tangis yang tak kunjung berhenti. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidupnya. Bukan karena pesta yang meriah, tapi karena rasa sakit yang tak bisa dihapus oleh waktu. Dina tahu, malam itu akan terus ia ingat, bukan sebagai malam pesta keluarga, tapi sebagai malam ketika cinta orang tua dihina, dan ia tak mampu berbuat apa-apa untuk melindungi mereka. Dan di balik kesunyian itu, sesuatu tumbuh dalam dirinya. Sebuah tekad yang perlahan terbentuk dari luka terdalam. Tekad untuk tidak membiarkan siapapun merendahkan orang tuanya lagi. Ia mungkin diam malam itu, tapi suatu hari nanti, dunia akan tahu siapa sebenarnya yang pantas dihormati.
Malam itu menjadi saksi bagaimana hati seorang anak luluh lantak oleh kenyataan yang tak seharusnya terjadi. Dina duduk sendirian di kamar besar yang dingin, sementara seluruh rumah tenggelam dalam keheningan setelah pesta selesai. Dinding yang biasanya tampak megah kini terasa menindih dirinya. Cahaya lampu redup memantulkan bayangan tubuhnya yang lemas, bersandar di tepi ranjang. Di meja kecil di sampingnya masih tergeletak selembar tisu yang tadi ia gunakan untuk menghapus air mata, namun justru semakin basah oleh tangis yang tak juga berhenti. Sejak suara langkah terakhir orang tuanya menjauh dari rumah itu, ada sesuatu dalam diri Dina yang patah. Ia merasa bagian terdalam dari dirinya ikut pergi bersama mereka, bagian yang selama ini menahan beban, menutupi luka, dan berpura-pura kuat. Kini semua topeng itu runtuh. Tak ada lagi yang bisa menutupi kenyataan bahwa ia telah gagal. Ia gagal menjadi anak yang membahagiakan orang tuanya, dan lebih parah lagi, ia telah membiarkan mereka dipermalukan di depan banyak orang, di rumah yang seharusnya menjadi tempat mereka disambut dengan hangat. Tangis Dina pecah lagi. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, berusaha menahan suara agar tak terdengar keluar. Tapi sesenggukannya terus keluar, mengguncang bahunya yang lemah. Setiap ingatan tentang tatapan ayah dan ibunya kembali terbayang jelas di kepala. Senyum lembut yang mereka paksakan, mata yang berkaca-kaca, dan langkah kaki mereka yang perlahan menjauh dari rumah itu, semuanya berputar seperti film yang tak mau berhenti. Dina merasa seperti diseret kembali ke momen itu, berulang kali, seolah Tuhan ingin memaksanya mengingat setiap detik dari kejadian yang merobek hatinya. Ia menatap ke arah jendela. Hujan masih turun deras di luar. Suara air yang menabrak kaca terdengar menenangkan bagi sebagian orang, tapi bagi Dina malam itu, suara itu justru menyakitkan. Ia membayangkan ayah dan ibunya berjalan di bawah hujan, tanpa payung, menembus gelapnya malam untuk kembali ke desa. Bayangan itu terlalu berat untuk ditanggung. Dina menunduk, tangannya menutup wajah, air matanya jatuh satu persatu ke lantai. Ia berbisik lirih, meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Kata maaf yang tak akan pernah cukup untuk menghapus rasa sakit yang telah mereka alami. Jam terus berjalan, tapi waktu seolah berhenti bagi Dina. Ia menatap jam di dinding yang jarumnya bergerak lambat. Setiap detiknya terasa seperti cambuk. Sekali waktu, ia mencoba berbaring dan memejamkan mata, tapi rasa bersalah terus menindih dadanya, membuatnya tak bisa bernapas lega. Ia teringat bagaimana ibunya dulu selalu berkata bahwa kasih sayang orang tua tak akan pernah berubah, seburuk apapun keadaan anaknya. Tapi malam ini, Dina merasa dirinya tak layak mendapatkan kasih sayang sebesar itu. Ia merasa telah menodai cinta suci itu dengan diamnya sendiri. Pikirannya kembali melayang jauh ke masa lalu. Ia teringat ketika masih kecil, setiap kali hujan turun, ibunya akan menjemputnya di sekolah dengan membawa payung dan selendang untuk menutupi kepalanya. Ayahnya akan menunggu di beranda rumah, menyalakan lampu agar Dina tidak takut berjalan di jalan desa yang gelap. Semua kenangan itu terasa begitu hangat, begitu penuh cinta. Tapi kini, di rumah besar yang mewah ini, Dina justru merasa paling kesepian dalam hidupnya. Tidak ada yang menyalakan lampu untuknya. Tidak ada yang menenangkannya. Hanya kesunyian yang menertawakan luka di dadanya. Ia sempat menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Dina terlihat tersenyum bahagia di samping Raffi, dengan Ratna berdiri di belakang mereka. Senyum itu kini terasa palsu. Semua kebahagiaan yang dulu ia impikan dari pernikahan ini berubah menjadi sangkar emas. Ia disanjung karena penampilan, tapi dikekang oleh aturan tak kasat mata yang membunuh hatinya perlahan-lahan. Dina sadar, selama ini ia hanya hidup untuk memenuhi ekspektasi keluarga suaminya, bukan untuk dirinya sendiri. Apalagi untuk membahagiakan orang tuanya yang telah membesarkannya dengan penuh perjuangan. Di antara isak tangisnya, Dina sempat menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Ia berharap Raffi masuk, memeluknya, dan menenangkan dirinya. Tapi pintu itu tetap diam. Tak ada langkah kaki mendekat. Tak ada suara yang memanggil namanya. Dunia Dina benar-benar sunyi malam itu. Ia tahu, Raffi tak akan datang. Suaminya lebih memilih berpihak pada ibunya yang keras hati daripada pada istri yang hatinya sudah hancur berkeping-keping.
Keheningan itu membuat luka Dina semakin dalam. Ia merasa benar-benar sendirian di rumah yang besar ini, seolah segala kemewahan di sekitarnya tidak ada artinya sama sekali. Dina berdiri perlahan, mendekati jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Ia membuka sedikit tirai, melihat sisa genangan air di jalan setapak yang tadi dilalui orang tuanya. Sisa jejak kaki mereka mungkin sudah hilang, terhapus oleh hujan, tapi bagi Dina, jejak itu akan selamanya tertinggal di hatinya. Ia ingin berlari keluar, ingin menyusul mereka ke jalan, ingin meminta maaf langsung di hadapan mereka. Tapi ia tahu, malam sudah terlalu larut, dan mungkin orang tuanya sudah terlalu jauh. Ia tak punya keberanian lagi. Rasa takut, malu, dan sedih bercampur jadi satu, membuat tubuhnya lemah. Ia kembali duduk, kali ini di lantai dekat jendela. Tangannya memeluk lutut, kepalanya menunduk. Dina menatap hujan di luar dengan mata kosong. Pikirannya penuh oleh suara-suara yang menjerit di dalam dirinya. Suara penyesalan, suara kasih sayang yang tak sempat terucap, dan suara ibunya yang selalu berkata, "Jangan pernah malu dengan asalmu, nak." Kalimat itu kini terasa seperti tamparan keras. Dina malu bukan karena asalnya, tapi karena ia telah membiarkan orang yang ia cintai dipermalukan oleh orang lain di rumahnya sendiri. Waktu berlalu begitu lambat. Dingin malam semakin menusuk. Dina menarik selimut, tapi bukan karena ingin tidur, melainkan untuk menenangkan diri yang menggigil. Ia menatap ke langit-langit kamar yang tinggi, berpikir tentang arti rumah. Dulu, ia selalu bermimpi memiliki rumah besar yang indah, dengan lampu gantung dan taman luas. Tapi kini ia tahu, rumah yang sesungguhnya bukanlah tempat di mana dindingnya berlapis marmer, melainkan tempat di mana hati bisa beristirahat tanpa rasa takut. Dan malam ini, Dina menyadari bahwa rumah sejatinya ada di desa, di pelukan dua orang tua yang tak pernah berhenti mencintainya. Menjelang dini hari, Dina masih belum juga memejamkan mata. Ia duduk di meja rias, memandangi bayangan dirinya di cermin. Wajahnya bengkak, matanya merah, tapi yang paling menyakitkan adalah melihat sorot matanya sendiri yang kosong. Ia hampir tidak mengenali dirinya lagi. Di balik perhiasan mahal dan pakaian indah, ia hanyalah seorang perempuan yang kehilangan arah. Seseorang yang mengira bisa membeli kebahagiaan dengan menikahi pria dari keluarga kaya, tapi ternyata malah kehilangan semua hal yang berarti. Sebuah kilat menyambar di langit, diikuti suara guntur yang menggema. Dina menatap keluar. Hatinya bergemuruh seperti langit malam itu. Ia teringat ketika ayahnya berkata bahwa setiap petir yang menyambar adalah doa orang tua yang sedang memanggil anaknya pulang. Air matanya kembali jatuh. Ia memegang dadanya, merasakan sakit yang semakin dalam. Ia ingin pulang. Ingin berlari ke desa, memeluk ibunya, mencium tangan ayahnya, dan meminta maaf. Tapi malam terlalu gelap, dan hatinya terlalu hancur untuk berani melangkah. Ketika azan subuh berkumandang dari masjid jauh di luar sana, Dina masih duduk di depan jendela. Matanya bengkak, tapi tatapannya mulai berubah. Di balik kesedihan itu, ada secercah tekad kecil yang mulai tumbuh. Ia tahu hidupnya tidak bisa terus begini. Ia harus melakukan sesuatu, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memulihkan harga diri orang tuanya dan harga dirinya sendiri. Malam yang kelam itu menjadi titik balik bagi Dina. Rasa sakit yang begitu dalam kini menjadi bara kecil di dadanya, yang perlahan menyala menjadi semangat. Namun untuk saat ini, yang bisa Dina lakukan hanyalah menangis. Menangis sampai tidak ada air mata tersisa. Menangis sampai seluruh kesedihan di dadanya tumpah keluar. Karena di balik setiap tangisan, ada kekuatan yang perlahan terbentuk. Dan di balik kehancuran malam itu, akan ada kebangkitan yang tidak akan pernah dilupakan siapapun yang menyaksikannya. Tapi Dina belum tahu. Ia hanya duduk diam, di antara hujan yang mulai reda, dan hati yang telah sepenuhnya remuk. Sejak malam pesta itu, suasana rumah Dina tak pernah sama lagi. Dinding-dinding yang dulu dipenuhi tawa tamu kini terasa sunyi dan menakutkan. Setiap langkah Dina di dalam rumah besar itu selalu diikuti dengan bisikan kecil dari pelayan atau pandangan sinis dari anggota keluarga suaminya. Kejadian malam itu memang tidak pernah dibicarakan secara terbuka, namun semua orang tahu apa yang terjadi.
Dan meski tidak ada yang berani menegur secara langsung, sikap mereka berubah, menjadi lebih dingin, lebih berjarak, seolah Dina telah melakukan dosa besar hanya karena membiarkan orang tuanya datang tanpa izin. Pagi pertama setelah pesta itu, Dina bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri lama di depan cermin, memandangi wajahnya yang tampak pucat dan lelah. Matanya sembab karena menangis semalaman, tapi ia mencoba menutupi dengan bedak tipis. Ia tidak ingin terlihat lemah. Meski hatinya hancur, Dina tahu ia harus tetap berdiri. Ia berjalan ke dapur untuk membantu menyiapkan sarapan, seperti biasanya. Namun suasana di dapur terasa aneh. Para pelayan yang biasanya menyapanya dengan ramah kini hanya menunduk tanpa suara. Mereka bekerja dengan cepat, menghindari tatapan Dina. Bahkan salah satu dari mereka sempat berbisik pelan. Nyonya sedang tidak ingin melihat ibu pagi ini. Dina tahu yang dimaksud dengan Nyonya adalah Ratna. Ia menarik napas panjang, menahan gejolak di dadanya. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Ia hanya duduk di meja makan, menunggu, berharap Raffi turun agar mereka bisa berbicara. Tapi Raffi datang tanpa menatapnya. Ia mengambil secangkir kopi, meminum sedikit, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Tidak ada salam, tidak ada senyum. Hanya keheningan yang memisahkan mereka seperti tembok tak kasat mata. Dina memandangi punggung suaminya yang menjauh. Hatinya semakin perih. Ia berharap Raffi mengerti bahwa yang terjadi malam itu bukan kesalahannya. Tapi tampaknya, bagi Raffi, semua sudah jelas. Kesalahan selalu akan ditimpakan padanya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan sunyi yang mencekam. Dina menjalani rutinitas seperti biasa, tapi semuanya terasa kosong. Tidak ada lagi percakapan di meja makan. Tidak ada lagi tawa kecil saat mereka minum teh sore di taman. Ratna bersikap seolah Dina tidak ada. Bila harus bicara, ia melakukannya dengan nada dingin dan kata-kata yang penuh sindiran. Kadang, Ratna berbicara dengan pelayan di depan Dina, menyindir hal-hal kecil yang seolah tak berarti. Namun ujungnya selalu mengarah ke kejadian malam pesta. Seolah Ratna ingin terus mengingatkan bahwa bagi mereka, orang tua Dina adalah aib yang tidak akan pernah bisa dihapus. Dina mencoba sabar. Ia tahu tidak ada gunanya membalas. Ia hanya ingin menenangkan diri dan mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Tapi semakin ia diam, semakin Ratna merasa berkuasa. Suatu pagi, Ratna sengaja mengeluarkan perhiasan yang ia pakai saat pesta, memandangi pantulan kilau emas di bawah sinar matahari sambil berkata bahwa tidak semua orang pantas memiliki kemewahan seperti ini, apalagi kalau masih membawa darah kampung. Dina hanya menunduk. Ia tidak menangis, tapi matanya bergetar menahan luka yang dalam. Ratna tahu kata-katanya menyakitkan, dan itulah yang ia inginkan, melihat Dina tunduk, melihatnya hancur perlahan. Raffi pun tak banyak membantu. Ia lebih sering pulang larut malam, berdalih sibuk dengan pekerjaan. Kadang ia menginap di luar kota tanpa memberi kabar. Bila Dina mencoba menanyakan, ia hanya menjawab singkat atau malah mengalihkan pembicaraan. Keheningan antara mereka berubah menjadi jurang. Dina mulai merasa, bahkan suaminya sendiri kini memandang rendah dirinya. Setiap kali ia berusaha mendekat, Raffi selalu menjaga jarak. Seolah cinta yang dulu pernah tumbuh di antara mereka sudah mati bersama dengan malam pesta itu. Di setiap malam, Dina selalu memandangi foto pernikahannya di kamar. Senyum Raffi di foto itu begitu hangat, jauh berbeda dengan wajah dingin yang kini sering ia lihat. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah cinta bisa berubah secepat itu hanya karena status sosial dan pandangan orang lain? Ia teringat betapa dulu Raffi berjanji akan melindunginya apapun yang terjadi. Tapi kini, janji itu hanya tinggal kata tanpa makna. Dina mulai belajar bahwa cinta tanpa keberanian hanyalah bayangan, indah dilihat, tapi kosong dipegang. Meski hidupnya kini dipenuhi kesepian, Dina tidak berhenti berusaha. Ia mulai mengisi waktunya dengan hal-hal kecil untuk menenangkan diri. Setiap pagi ia menyapu taman, menata bunga-bunga, dan merawat tanaman yang ditanamnya sendiri di sudut belakang rumah. Itu satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup. Kadang, ia berbicara pada tanaman-tanaman itu,
menceritakan isi hatinya yang tidak bisa disampaikan pada siapapun. Ia tahu itu terdengar bodoh, tapi hanya di antara daun dan bunga, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Namun ketenangan kecil itu pun tidak berlangsung lama. Suatu sore, saat Dina sedang menyiram tanaman, Ratna lewat bersama dua temannya. Mereka tertawa kecil melihat Dina yang memegang selang air dan mengenakan pakaian sederhana. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Kasihannya, menantu orang kaya tapi kelakuannya masih seperti pembantu. Ratna hanya tersenyum tipis, tidak membela, seolah menikmati hinaan itu. Dina mendengarnya, tapi ia berpura-pura tidak peduli. Dalam hati, ia merasa semakin kecil. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai mengeras. Ia tidak ingin terus menjadi korban. Setiap malam, sebelum tidur, Dina selalu berdoa untuk kedua orang tuanya. Ia tidak tahu bagaimana keadaan mereka setelah malam pesta itu. Ia takut mereka sakit hati, atau lebih buruk lagi, kecewa padanya. Ia sempat mencoba menelepon, tapi tak ada yang mengangkat. Mungkin karena sinyal di desa yang buruk, atau mungkin karena mereka belum siap bicara. Pikiran itu membuat Dina gelisah. Ia merasa seperti kehilangan arah. Satu-satunya keluarga yang benar-benar menyayanginya kini terasa begitu jauh. Ia seperti terjebak di rumah besar yang indah tapi penuh duri. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dina mulai terbiasa hidup dalam sunyi. Ia berhenti berharap Ratna akan berubah. Ia berhenti menunggu Raffi datang menenangkannya. Ia belajar berdiri sendiri, meski hatinya masih penuh luka. Tapi luka itu perlahan berubah menjadi semacam kekuatan yang aneh, kekuatan yang muncul dari penderitaan. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada yang akan membelanya kecuali dirinya sendiri. Tidak ada yang akan menghargai orang tuanya jika ia terus diam. Kesadaran itu tumbuh pelan, tapi pasti, di dalam dirinya. Suatu malam, ketika Dina tengah duduk di ruang tamu sendirian, ia menatap ke arah pintu utama rumah itu. Di sanalah tempat ayah dan ibunya dulu berdiri dengan senyum sederhana mereka. Ia bisa melihat bayangan mereka dalam pikirannya, berdiri di bawah lampu yang temaram, membawa bungkusan kecil yang penuh makna. Dina menggenggam dadanya. Rasa rindu itu begitu menyakitkan. Ia sadar, tidak peduli seberapa megah rumah ini, ia tidak akan pernah bahagia jika hatinya masih terpenjara oleh rasa bersalah. Malam itu, Dina membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan perlakuan dingin ini terus membunuhnya perlahan. Ia akan mencari cara untuk menebus semuanya, untuk membuktikan bahwa darah desa yang mengalir dalam dirinya bukan sesuatu yang memalukan, melainkan kehormatan. Ia akan berdiri, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengangkat kembali harga diri orang tuanya yang diinjak-injak oleh kesombongan. Ia tahu jalan itu tidak mudah, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Dina merasa yakin bahwa ia harus melangkah. Di luar jendela, angin malam berhembus lembut, menggoyangkan tirai yang menggantung. Dina menatap ke arah taman yang mulai gelap, lalu tersenyum kecil. Senyum itu bukan karena bahagia, melainkan karena ia akhirnya tahu apa yang harus ia lakukan. Kesedihan yang selama ini menahannya kini berubah menjadi tekad yang tak bisa dipatahkan. Dunia mungkin telah memperlakukannya dengan kejam, tapi Dina tahu, saat seseorang diperlakukan tidak adil, Tuhan selalu menyimpan cara untuk memulihkan segalanya. Dan malam itu, di tengah sunyi yang menusuk, untuk pertama kalinya Dina tidak menangis lagi. Ia hanya menatap langit dan berbisik dalam hati, meminta kekuatan untuk menjalani hari-hari berikutnya. Karena mulai malam itu, ia tidak akan lagi menjadi korban dalam hidupnya sendiri. Hari-hari setelah malam itu menjadi titik balik bagi Dina. Ia tidak lagi ingin sekadar bertahan di tengah dinginnya rumah yang tak lagi terasa seperti tempat tinggal. Untuk pertama kalinya, Dina benar-benar menatap dirinya sendiri, bukan sebagai istri dari keluarga kaya, bukan pula sebagai menantu yang direndahkan, melainkan sebagai seorang perempuan yang pernah memiliki impian dan keberanian. Di dalam hatinya, api kecil mulai menyala, api yang lahir dari rasa sakit, namun juga dari keinginan untuk bangkit. Setiap pagi, Dina bangun lebih awal dari siapapun di rumah itu. Ia berjalan pelan melewati lorong yang panjang,
lalu membuka jendela besar di ruang tamu agar cahaya matahari bisa masuk. Udara pagi yang segar membuat pikirannya sedikit tenang. Ia mulai menemukan kenyamanan kecil dalam rutinitas sederhana yang dulu dianggapnya sepele. Dina belajar untuk tidak lagi mengharapkan sapaan atau senyum dari siapapun di rumah itu. Ia belajar hidup dalam kesunyian tanpa kehilangan arah. Pelan tapi pasti, Dina mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya. Ia menyadari bahwa rumah sebesar ini sebenarnya rapuh. Ada banyak hal yang hanya tampak indah dari luar, tapi sebenarnya berantakan di dalam. Pelayan-pelayan bekerja bukan karena rasa hormat, melainkan karena takut. Ratna hidup dalam kemewahan, tapi hatinya dipenuhi rasa iri dan curiga. Bahkan Raffi, yang dulu begitu tegas dan hangat, kini hidup seolah tanpa tujuan, hanya menuruti kehendak ibunya. Semua itu membuka mata Dina, bahwa kemewahan tidak selalu berarti kebahagiaan. Ia mulai mengalihkan pikirannya dari luka masa lalu dengan melakukan hal-hal yang memberi makna. Dina memutuskan untuk membuka kembali keahliannya yang dulu ia tinggalkan setelah menikah, menjahit dan membuat kerajinan tangan. Dulu, di desanya, Dina sering membantu ibunya membuat taplak meja, sarung bantal, dan hiasan kecil untuk dijual di pasar. Semua itu adalah bagian dari kehidupannya yang sederhana, tapi penuh kenangan. Kini, di rumah besar itu, ia mencoba melakukannya lagi, bukan untuk uang, melainkan untuk mengisi kekosongan hatinya. Setiap kali jarum dan benang itu menari di tangannya, Dina merasa damai. Ia seperti kembali menjadi dirinya sendiri. Tangannya bergerak pelan tapi pasti, membentuk pola demi pola, dan setiap jahitan membawa ketenangan. Ia mulai membuat selimut kecil dari kain sisa yang ia temukan di gudang rumah. Tak ada yang tahu apa yang ia lakukan, karena Dina memilih menyimpannya sendiri di kamar. Ia tidak ingin dicemooh lagi. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, rasa percaya diri yang perlahan kembali. Suatu sore, ketika Dina tengah menjahit di ruang belakang, salah satu pelayan yang dulu sering bersikap dingin datang menghampiri. Wajahnya terlihat canggung, tapi matanya menunjukkan ketertarikan. Ia memuji hasil jahitan Dina dan bertanya apakah bisa memesan satu untuk diberikan pada ibunya di kampung. Dina sempat terkejut, tapi ia mengangguk pelan. Itu pertama kalinya dalam waktu lama seseorang berbicara padanya tanpa nada merendahkan. Sejak hari itu, pelayan itu sering datang diam-diam untuk membantu Dina, memberi kain bekas atau benang yang tak terpakai. Tanpa disadari, dari hubungan kecil itu, Dina mulai menemukan kembali arti kebersamaan. Lama-kelamaan, hasil tangan Dina mulai menarik perhatian. Beberapa pelayan lain ikut memesan untuk keluarga mereka di kampung. Mereka membayar dengan sedikit uang atau bahan makanan, tapi bagi Dina, itu bukan tentang materi. Ia bahagia karena karyanya dihargai. Setiap malam, ia menatap hasil kreasinya sambil tersenyum kecil. Ia sadar, meski dunia mencoba menjatuhkannya, Tuhan tetap memberi cara untuk membuatnya berdiri lagi. Di tengah kesibukannya yang sederhana itu, Dina juga mulai berani keluar rumah. Awalnya hanya untuk berjalan ke taman di luar kompleks perumahan, lalu perlahan ke pasar kecil di dekat situ. Ia belajar berinteraksi dengan orang-orang biasa lagi, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan sejak menikah. Di sana, Dina merasa diterima apa adanya. Tidak ada yang peduli siapa dirinya. Tidak ada yang menilai dari pakaian atau status. Ia berbicara dengan penjual sayur, dengan ibu-ibu yang duduk di warung kopi, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tertawa tulus. Dari pertemuan kecil di pasar itu, Dina mulai mendapat ide baru. Ia berpikir untuk menjual hasil jahitannya di sana, mungkin dengan menitipkan pada salah satu pedagang yang ia kenal. Awalnya, ia ragu, takut jika keluarganya tahu dan mempermalukannya lagi. Tapi kemudian ia ingat tekadnya malam itu, bahwa ia tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang rasa takut. Maka, diam-diam ia mulai mengumpulkan beberapa hasil jahitan terbaiknya dan membawanya ke pasar. Dengan senyum sederhana, ia menitipkannya kepada penjual kain yang sudah akrab dengannya. Hari demi hari berlalu. Hasil jahitannya ternyata disukai banyak orang. Beberapa pembeli mulai memesan dalam jumlah kecil.
Dina tidak mengira bahwa dari hal sesederhana itu, ia bisa menemukan kekuatan baru. Ia mulai menabung dari hasil penjualan itu, sedikit demi sedikit. Uang yang ia simpan bukan untuk dirinya, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Dina ingin suatu hari bisa kembali ke desa dan membantu orang tuanya, bukan dengan belas kasihan, tapi dengan kebanggaan. Sementara itu, Ratna dan Raffi tidak menyadari perubahan besar dalam diri Dina. Mereka masih sibuk dengan urusan mereka sendiri. Raffi semakin jarang pulang, dan Ratna masih sering mengadakan arisan dengan teman-temannya. Tapi tanpa mereka tahu, Dina perlahan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi mudah terluka oleh sindiran atau pandangan sinis. Setiap kali Ratna bicara kasar, Dina hanya diam dan tersenyum. Bukan karena ia takut, tapi karena kini ia sudah tidak lagi peduli. Ia tahu, nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan orang lain, melainkan oleh bagaimana ia memperlakukan orang yang lebih lemah darinya. Namun di balik semua ketenangan itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Dina, rasa bersalah pada kedua orang tuanya. Setiap kali ia melihat langit malam, pikirannya selalu kembali pada wajah ayah dan ibunya yang berdiri di depan rumah malam itu. Ia tahu mereka pasti terluka. Ia tahu mereka pasti menangis karena merasa tidak pantas diterima oleh keluarga menantunya. Dan setiap kali ingatan itu datang, dada Dina terasa sesak. Ia ingin sekali menebus kesalahannya. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa berdoa agar suatu hari bisa bertemu mereka lagi, dengan kepala tegak dan hati yang damai. Waktu terus berjalan. Musim berganti. Rumah besar itu tetap sama, tapi sesuatu di dalamnya berubah. Dina kini berjalan dengan langkah yang lebih mantap. Ia tidak lagi menunduk setiap kali berpapasan dengan siapapun. Meski tetap diperlakukan seperti bayangan oleh keluarga suaminya, Dina tahu dirinya bukan lagi perempuan yang dulu. Luka yang pernah membuatnya lemah kini menjadi sumber kekuatannya. Ia tidak membalas kebencian dengan amarah, tapi dengan kerja keras dan ketulusan. Sore itu, ketika Dina duduk di taman menatap matahari yang perlahan tenggelam, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya masih penuh rindu, tapi juga penuh syukur. Ia sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari cinta orang lain, tapi bisa tumbuh dari penerimaan diri sendiri. Di tengah sepinya rumah megah itu, Dina menemukan sesuatu yang lebih berharga dari apapun, ketenangan batin. Dan dari sanalah, kisah kebangkitannya benar-benar dimulai. Musim hujan datang bersamaan dengan perubahan besar dalam hidup Dina. Hujan turun nyaris setiap hari, membasahi halaman rumah yang dulu sering dijadikan tempat pesta oleh keluarga suaminya. Kini halaman itu sepi, dipenuhi daun gugur dan genangan air. Dari balik jendela, Dina sering memandangi hujan itu dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu dalam rintik hujan yang mengingatkannya pada masa kecil, pada rumah tua di desanya, pada suara ibunya yang memanggil untuk masuk ke dalam agar tidak kehujanan. Kerinduan itu kini semakin berat untuk ditahan. Suatu pagi, Dina menerima surat. Surat itu datang lewat tukang pos dan ditujukan langsung atas namanya. Hal seperti itu jarang terjadi, karena biasanya semua surat rumah ditujukan kepada Raffi atau Ratna. Dina membuka surat itu dengan tangan bergetar. Tulisan di atas amplop sederhana itu sangat ia kenali. Tulisan tangan ibunya. Seketika matanya memanas. Ia membuka lembaran kertas itu perlahan, seperti membuka pintu menuju masa lalu yang sudah lama ia rindukan. Isi surat itu sederhana, tapi begitu menyayat hati. Ibunya menulis bahwa ayah Dina kini sedang sakit keras. Sudah beberapa bulan lamanya ayah terbaring di rumah dan tidak bisa bekerja di ladang. Ibu juga menulis bahwa ayah sering memanggil nama Dina dalam tidurnya, seperti sedang menunggu anak perempuannya pulang. Di akhir surat, ibu tidak menuntut apapun. Ia hanya menulis satu kalimat yang membuat hati Dina hancur. Kami tidak ingin apa-apa, Nak. Kami hanya ingin tahu bahwa kamu masih mengingat kami. Dina menutup surat itu dan menahannya di dada. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa seperti ditarik kembali ke tempat yang paling dalam di hatinya. Tempat di mana kasih orang tua yang tulus tak pernah bisa tergantikan.
Sudah berbulan-bulan ia menunda untuk menghubungi mereka karena takut memperkeruh suasana. Tapi kini, setelah membaca surat itu, Dina tahu ia tidak bisa diam lagi. Ia harus pulang, harus melihat ayahnya sebelum semuanya terlambat. Namun keputusan itu tidak mudah. Ia tahu, jika Ratna tahu ia ingin pulang ke desa, pasti akan ada pertengkaran besar. Ratna tidak pernah ingin menantunya berhubungan dengan keluarga asalnya lagi. Baginya, keluarga Dina adalah noda yang menurunkan martabat mereka. Tapi bagi Dina, ini bukan soal harga diri, melainkan soal cinta dan tanggung jawab seorang anak. Maka, tanpa berpikir panjang, ia mulai menyiapkan rencana untuk pulang diam-diam. Selama beberapa hari, Dina mengumpulkan keberanian. Ia menyimpan sedikit uang dari hasil menjahit dan menyiapkan beberapa barang keperluan kecil. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan pelayan yang dekat dengannya. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan pada suatu pagi yang sunyi, saat hujan turun pelan, Dina meninggalkan rumah itu. Tidak ada yang tahu kepergiannya. Ia berjalan cepat ke arah terminal kecil dan naik bus menuju desa kelahirannya. Perjalanan itu panjang dan melelahkan, tapi setiap kilometer yang ia lalui terasa seperti melepaskan beban di dadanya. Dari jendela bus, Dina memandangi hamparan sawah, rumah-rumah kayu, dan pepohonan yang dulu begitu akrab baginya. Semua tampak sama, hanya dirinya yang telah banyak berubah. Ia kini bukan lagi gadis desa yang polos, tapi perempuan yang telah banyak menelan pahitnya kehidupan. Ketika bus berhenti di depan jalan kecil menuju rumah orang tuanya, Dina menatap sekeliling dengan air mata menggenang. Tempat itu masih seperti dulu, sederhana dan tenang. Langkah Dina terasa berat ketika mendekati rumah itu. Atapnya sudah mulai rapuh, cat dindingnya memudar, tapi di matanya, rumah itu tetap indah. Di depan rumah, ibunya sedang duduk menjemur pakaian. Ketika melihat sosok yang datang dari kejauhan, ibu sempat ragu, lalu berdiri. Hanya butuh beberapa detik sebelum ibu benar-benar mengenali putrinya. Dina berlari, dan pelukan pun terjadi. Pelukan yang hangat tapi juga penuh tangisan yang tertahan terlalu lama. Ibu menangis di bahunya, memanggil namanya berulang kali, sementara Dina hanya bisa bergetar menahan haru. Di dalam rumah, Dina melihat ayahnya terbaring di dipan kayu. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi ketika mata tua itu terbuka dan melihat Dina, senyum perlahan muncul di bibirnya. Tidak ada kata yang diucapkan, hanya air mata yang mengalir di pipi keduanya. Dina duduk di samping ayahnya, menggenggam tangannya erat-erat. Ia merasa semua luka yang ia tanggung selama ini tiba-tiba lenyap, berganti dengan rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ia kembali ke tempat di mana kasih tidak pernah diukur dengan harta atau gengsi. Selama beberapa hari di desa, Dina merawat ayahnya dengan sepenuh hati. Ia memasak, membersihkan rumah, dan menemani ayah berbincang sebisanya. Warga sekitar yang tahu Dina pulang datang menjenguk. Sebagian menatapnya dengan simpati, sebagian lain dengan kekaguman. Mereka mendengar bahwa Dina kini hidup di rumah megah di kota, tapi tidak ada yang menyangka bahwa di balik kemewahan itu, ada begitu banyak luka. Dina tidak menceritakan semuanya. Ia hanya tersenyum dan berkata bahwa ia bahagia bisa pulang. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, ketika Dina sedang di dapur, seorang tetangga datang membawa kabar bahwa ada mobil mewah berhenti di ujung jalan. Dari dalam mobil itu turun seorang wanita berpakaian rapi, Ratna. Wajahnya dingin dan penuh amarah. Rupanya salah satu pelayan rumah telah memberitahu kepergian Dina, dan Ratna langsung menyusul ke desa dengan niat menjemput menantunya yang lupa diri. Ratna datang bukan untuk menjemput dengan kasih, melainkan untuk mempermalukan. Ia berbicara keras di depan rumah, menuduh Dina tidak tahu diri, menganggapnya memalukan bagi keluarga. Warga desa yang mendengar keributan itu mulai berdatangan. Dina hanya berdiri diam di depan pintu, menatap Ratna dengan tatapan yang berbeda. Bukan takut, bukan marah, tapi tenang. Ia tidak ingin membalas dengan kata-kata. Ia hanya mempersilakan Ratna masuk jika ingin berbicara di dalam. Tapi Ratna menolak. Ia memandang sekeliling, menatap rumah kayu itu dengan jijik,
lalu berkata bahwa ia malu memiliki menantu yang berasal dari tempat seperti ini. Ibu Dina menahan air mata, sementara ayahnya yang lemah mencoba bangkit. Namun Dina menahannya, memintanya untuk tetap berbaring. Dina tahu, ayahnya tidak boleh melihat keributan ini. Hatinya bisa hancur. Dengan tenang, Dina berkata bahwa ia akan segera kembali ke kota, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia tidak ingin mempermalukan orang tuanya di depan warga. Ia menunduk hormat kepada ibunya, mencium tangan ayahnya, lalu melangkah pergi. Dalam diam, ia berjanji dalam hati bahwa ini adalah terakhir kalinya seseorang merendahkan keluarganya seperti ini. Sepanjang perjalanan pulang, Dina tidak lagi menangis. Ia hanya diam, tapi pikirannya penuh dengan tekad. Semua kejadian hari itu membuatnya sadar bahwa selama ini, ia terlalu banyak diam. Ia membiarkan harga dirinya diinjak, membiarkan orang lain mengatur hidupnya, dan yang paling parah, membiarkan orang tuanya dipermalukan karena dirinya. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Dina tidak akan tinggal diam lagi. Ia akan mengubah hidupnya, tidak dengan amarah, tapi dengan pembuktian. Sesampainya di rumah besar itu, Dina tidak masuk melalui pintu belakang seperti biasanya. Ia berjalan lewat pintu utama dengan kepala tegak. Para pelayan menatapnya dengan raut kaget, tapi Dina tidak peduli. Ia langsung menuju kamarnya, membereskan barang-barangnya, dan mulai memisahkan apa yang menjadi miliknya sendiri. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikan. Raffi bahkan tidak berada di rumah malam itu. Ratna hanya menatap dari kejauhan. Mungkin masih belum percaya dengan keberanian Dina yang baru. Malam itu, Dina duduk di kamarnya, menatap cermin. Wajahnya tampak berbeda, lebih tegas, lebih kuat. Ia sadar bahwa terkadang seseorang harus kehilangan segalanya untuk menemukan dirinya sendiri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi ia tahu satu hal pasti, hidupnya tidak akan lagi dikendalikan oleh orang lain. Dina menatap langit malam dari jendela, lalu menggenggam kalung kecil pemberian ibunya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa mulai besok, tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ketakutan. Yang ada hanyalah langkah maju menuju kehidupan yang lebih berharga. Dan di tengah sunyi malam itu, dengan hati yang masih perih tapi penuh tekad, Dina menatap ke depan. Ia tahu badai belum benar-benar berakhir, tapi kali ini ia siap menghadapinya. Karena dari hujan dan luka inilah, seorang perempuan biasa akan bangkit, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kehormatan orang-orang yang paling ia cintai. Sejak malam kepulangannya dari desa, hidup Dina berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk atau menahan air mata dalam diam. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda, sebuah ketegasan yang muncul dari penderitaan yang sudah terlalu lama ia simpan. Rumah besar yang selama ini membuatnya merasa kecil kini tidak lagi menakutkan. Dina menyadari bahwa tempat itu hanya sekumpulan dinding dan hiasan tanpa makna. Yang membuatnya terasa menyesakan selama ini bukan rumahnya, melainkan orang-orang di dalamnya. Dan kini, Dina sudah tidak takut lagi pada mereka. Beberapa hari setelah kejadian di desa, Dina mulai bertindak. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap langkahnya jelas. Ia mulai mengurus dokumen pribadinya, kartu identitas, rekening bank atas namanya sendiri, dan berkas penting yang selama ini disimpan di brankas keluarga. Ia melakukannya dengan hati-hati, memastikan semua haknya aman. Selama ini, hampir semua asetnya atas nama Raffi, bahkan barang-barang yang dibeli dari hasil kerja kerasnya pun diakui sebagai milik keluarga suaminya. Dina tidak berniat merebut harta mereka, tapi ia ingin membebaskan dirinya dari ketergantungan. Ia ingin memiliki sesuatu yang benar-benar miliknya sendiri. Selain itu, Dina mulai memperluas usaha jahit kecilnya. Uang hasil penjualan di pasar yang dulu ia sisihkan kini digunakan untuk menyewa ruangan kecil di pinggir kota. Ia menyulapnya menjadi bengkel jahit sederhana, hanya berisi mesin jahit tua dan beberapa potong kain. Namun di balik kesederhanaannya, tempat itu menjadi simbol kebebasan bagi Dina. Di sana, tidak ada suara cemoohan, tidak ada tatapan sinis, hanya bunyi jarum yang menembus kain, ritme yang menenangkan hatinya. Ia memberi nama tempat itu, Pelangi Ibu,
sebagai penghormatan untuk ibunya yang selalu mengajarinya bekerja dengan tangan sendiri. Awalnya, Dina bekerja sendirian. Tapi lambat laun, orang-orang mulai datang. Pelanggan yang dulu membeli hasil jahitannya di pasar kini mencari tahu di mana ia membuka usaha. Mereka menyukai hasil tangannya yang rapi dan motif kainnya yang unik. Dina menerima pesanan dari berbagai orang, mulai dari ibu rumah tangga, pegawai, hingga anak muda yang ingin baju sederhana tapi elegan. Berita tentang keahliannya menyebar cepat dari mulut ke mulut. Tidak butuh waktu lama hingga usaha kecil itu mulai ramai. Dina tidak menyangka bahwa dari luka dan penghinaan, ia justru menemukan jalan menuju kemandirian. Setiap malam, setelah toko tutup, Dina duduk sendirian di kursi kayu kecilnya. Ia memandangi kain-kain yang tergantung rapi dan berpikir betapa hidup bisa berubah begitu cepat. Dulu ia merasa hidupnya berakhir ketika dihina di depan rumah sendiri, tapi kini ia tahu, kehancuran itu hanyalah awal dari kelahiran baru. Dina tersenyum kecil, bukan karena sudah bahagia sepenuhnya, tapi karena ia tahu arah yang ia tuju sudah benar. Ia tak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Ia hidup untuk dirinya sendiri dan untuk kedua orang tuanya yang selama ini menjadi alasan ia tetap kuat. Sementara itu, kabar tentang perubahan Dina mulai terdengar oleh Raffi dan Ratna. Awalnya mereka menganggapnya sepele. Bagi Ratna, apa yang dilakukan Dina hanyalah main-main, orang desa yang tidak tahu tempatnya. Tapi semakin hari, semakin banyak orang yang menyebut nama Dina dengan rasa hormat. Beberapa tamu keluarga bahkan membicarakan tentang penjahit muda berbakat yang membuka usaha dengan hasil luar biasa rapi dan cepat. Ratna terkejut ketika mengetahui bahwa yang mereka bicarakan adalah menantunya sendiri. Saat itu juga, rasa tidak suka dalam dirinya berubah menjadi kegelisahan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Dina, perempuan yang dulu ia hina sebagai tidak pantas, kini mampu berdiri sendiri dan disanjung banyak orang. Raffi pun perlahan merasa terguncang. Ia mendengar dari rekan-rekannya bahwa usaha jahit milik istrinya mulai dikenal dan bahkan menerima pesanan dari butik ternama di kota. Raffi yang dulu selalu merasa lebih tinggi mulai merasakan sesuatu yang berbeda, campuran antara bangga dan malu. Ia sadar bahwa selama ini, ia telah memperlakukan istrinya dengan cara yang tidak layak. Namun egonya menahannya untuk datang dan meminta maaf. Ia hanya bisa memperhatikan dari jauh, mengikuti perkembangan Dina tanpa berani berbuat apa-apa. Dina tidak lagi tinggal di rumah besar itu. Setelah memastikan semua urusannya beres, ia memutuskan untuk pindah ke rumah sewa kecil dekat tempat usahanya. Ratna sempat marah besar, merasa Dina mempermalukan keluarga dengan keluar tanpa izin. Tapi Dina tidak peduli. Ia tidak ingin lagi hidup di bawah kendali siapapun. Ia ingin memiliki ruang di mana ia bisa bernapas tanpa ketakutan. Rumah kecil itu sederhana, hanya terdiri dari 2 kamar dan ruang tamu sempit. Tapi di sana, Dina merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Ia bisa tertawa, menangis, atau bekerja tanpa harus mendengar suara ejekan dari siapapun. Hari-hari Dina kini dipenuhi kerja keras. Ia bangun pagi untuk mempersiapkan bahan, menjahit hingga larut malam, lalu mengantar pesanan sendiri ke pelanggan. Tubuhnya lelah, tapi hatinya tenang. Ia mulai mengenal banyak orang baik yang menghargainya tanpa melihat latar belakangnya. Beberapa kali, Dina mendapat tawaran untuk bekerja sama dengan toko besar, tapi ia menolak. Ia tidak ingin kehilangan kendali atas apa yang sudah ia bangun. Baginya, keberhasilan tidak diukur dari seberapa besar usahanya, tapi dari seberapa tulus ia menjalaninya. Lama-kelamaan, hasil kerja keras Dina membuahkan hasil. Usahanya berkembang pesat, hingga akhirnya ia bisa mempekerjakan beberapa penjahit dari kalangan ibu-ibu yang membutuhkan pekerjaan. Dina memberi mereka upah yang layak dan memperlakukan mereka dengan hormat. Ia tahu rasanya dipandang rendah, dan ia tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Dari situ, Pelangi Ibu bukan hanya tempat menjahit, tapi juga tempat banyak perempuan menemukan kembali harga diri mereka. Mereka tidak hanya bekerja, tapi juga saling mendukung dan menguatkan. Di tengah kesibukannya, Dina tidak lupa mengirim uang dan hasil jahitannya ke desa. Ia ingin memastikan ayah dan ibunya hidup dengan layak.
Ketika ibunya menulis surat balasan dengan tangan gemetar dan mengucapkan terima kasih, Dina menangis selama malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ia akhirnya bisa membalas sedikit dari semua pengorbanan mereka. Meski ia masih jauh dari sempurna, setidaknya kini ia bisa berdiri tegak dan membuat kedua orang tuanya bangga. Sementara itu, Ratna semakin tidak tenang. Nama Dina kini sering disebut di acara-acara sosial. Beberapa teman Ratna bahkan dengan bangga mengenakan pakaian hasil karya Dina tanpa tahu hubungan mereka. Ratna merasa terhina, tapi dalam diam ia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Ia yang dulu menindas kini justru kalah oleh ketulusan orang yang pernah ia hina. Namun bukannya menyesal, Ratna justru semakin keras kepala. Ia mulai menebar gosip bahwa Dina sukses karena meniru karya orang lain, mencoba merusak nama baik menantunya. Tapi seperti halnya benih yang tumbuh di tanah subur, kebaikan tidak bisa dibunuh oleh kebencian. Pelanggan Dina tetap setia, dan semakin banyak yang datang karena simpati atas ketulusan dan kerendahan hatinya. Suatu hari, Dina mendapat kabar bahwa Raffi jatuh sakit. Tidak separah ayahnya dulu, tapi cukup parah hingga ia harus dirawat. Selama ini Raffi hidup dalam tekanan besar dari ibunya, kehilangan arah dan rasa percaya diri. Ketika mendengar kabar itu, Dina terdiam lama. Ia tidak lagi menyimpan dendam, tapi hatinya juga tidak ingin kembali ke masa lalu. Setelah berpikir semalaman, akhirnya Dina memutuskan menjenguk Raffi di rumah sakit. Ia datang tanpa banyak kata, hanya membawa bunga dan buah. Ketika Raffi melihatnya, air matanya jatuh begitu saja. Ia meminta maaf dengan suara parau, tapi Dina hanya tersenyum. Tidak ada amarah, tidak ada kata, "Aku benci." Ia hanya berkata bahwa semua sudah berlalu, dan kini mereka berdua harus belajar berdiri dengan cara masing-masing. Pertemuan itu menjadi akhir dari babak panjang dalam hidup Dina. Ia pulang dari rumah sakit dengan hati yang ringan. Bukan karena ia telah menang, tapi karena ia akhirnya bebas dari belenggu masa lalu. Ia telah membalas semua perlakuan buruk, bukan dengan kebencian, tapi dengan keberhasilan yang lahir dari kerja keras dan ketulusan. Semua yang menghina kini hanya bisa diam, karena mereka tahu, tidak ada balasan yang lebih menyakitkan daripada melihat orang yang dulu mereka remehkan justru berdiri di atas kakinya sendiri, dengan kepala tegak dan hati bersih. Malam itu, Dina menatap langit dari halaman rumah kecilnya. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia menatap ke atas, membayangkan wajah kedua orang tuanya yang mungkin sedang tersenyum bangga di rumah desa. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai, tapi ia sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hidupnya kini bukan tentang siapa yang harus dikalahkan, tapi tentang bagaimana tetap berdiri tanpa kehilangan kebaikan di hati. Dan di bawah sinar bulan malam itu, Dina menutup matanya dengan tenang. Semua luka, semua hinaan, semua air mata yang dulu membuatnya rapuh, kini telah berubah menjadi kekuatan yang menghidupinya. Ia tidak lagi mencari pembuktian, karena dunia sudah melihat sendiri. Seorang perempuan sederhana dari desa telah membuktikan bahwa kehormatan bukan ditentukan oleh kekayaan, melainkan oleh ketulusan hati dan keteguhan untuk tidak menyerah. Waktu terus berjalan. Dunia berputar seperti roda, dan perlahan satu persatu, orang yang dulu berdiri tinggi mulai kehilangan pijakan. Kehidupan keluarga besar Ratna yang dulu megah dan penuh pesta kini berubah menjadi rumah besar yang sepi, sunyi, dan dingin. Dindingnya yang dahulu dihiasi tawa dan kemewahan kini memantulkan suara langkah kosong tanpa arah. Tidak ada lagi tamu yang datang, tidak ada lagi pesta yang digelar. Semua kemegahan itu hilang seperti debu yang tersapu angin. Awalnya, perubahan itu tidak terlihat. Ratna masih berusaha mempertahankan wibawanya. Ia tetap berpakaian mewah, tetap duduk di ruang tamu dengan postur angkuh, seolah dunia masih di genggamannya. Tapi di balik semua itu, hatinya mulai diliputi kegelisahan. Ia melihat putranya, Raffi, semakin murung, kehilangan semangat, dan tidak lagi mampu bekerja dengan fokus. Sakit yang sempat dideritanya memang sudah sembuh, tetapi jiwanya belum pulih. Raffi sering termenung lama di teras rumah, menatap kosong ke arah jalan,
seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Mungkin penyesalan, mungkin harapan yang sudah terlambat. Bisnis keluarga mereka pun mulai goyah. Selama ini, usaha Raffi berjalan berkat relasi yang kuat dan dukungan nama baik keluarga. Tapi ketika hubungan dengan beberapa rekan bisnis memburuk, satu persatu proyek gagal. Beberapa investor menarik diri karena mendengar rumor tak sedap bahwa perusahaan keluarga itu tidak lagi solid. Ratna berusaha menutupi kenyataan itu dari semua orang. Tapi kebohongan tak bisa bertahan lama. Hutang mulai menumpuk. Tagihan datang silih berganti. Raffi mencoba menanganinya. Tapi tekanan dari ibunya justru membuat semuanya semakin kacau. Ratna terus menyalahkan semua orang, termasuk menantunya yang sudah pergi. Dalam hati kecilnya, Ratna tahu bahwa sejak kepergian Dina, keberuntungan seolah meninggalkan rumah itu. Dulu, saat Dina masih di sana, entah mengapa segalanya terasa lebih ringan. Rumah selalu bersih, suasana tenang, dan meski Dina jarang bicara, kehadirannya seperti membawa kesejukan tersendiri. Tapi sejak ia pergi, segalanya berubah. Setiap hari Ratna bangun dengan kepala penuh amarah, mencari kesalahan siapapun untuk menutupi kehampaan yang ia rasakan. Ia menolak mengakui bahwa dirinya sendiri adalah penyebab dari kehancuran itu. Hari demi hari, keadaan semakin memburuk. Raffi tidak lagi mampu menanggung tekanan. Ia menjual beberapa aset keluarga untuk menutupi hutang, termasuk mobil mewah dan sebagian tanah warisan. Ratna menjerit histeris saat mengetahui hal itu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak menyadari bahwa semua yang mereka miliki hanyalah pinjaman waktu, dan kini waktunya sudah habis. Para kerabat yang dulu datang membawa senyum kini menjauh satu persatu. Mereka tidak ingin terlibat dengan keluarga yang sedang terpuruk. Ratna yang dulu disegani kini mulai dijauhi. Orang-orang mulai berbisik di belakangnya, menceritakan bagaimana kesombongan keluarga itu akhirnya membawa mereka pada kehancuran. Di tengah keruntuhan itu, Dina tidak tahu menahu secara langsung. Ia terlalu sibuk dengan hidup barunya. Namun kabar tetap sampai padanya lewat orang-orang yang pernah bekerja di rumah Ratna. Mereka bercerita bahwa keluarga itu kini hidup dalam kesulitan, dan Ratna yang dulu selalu tampak kuat kini sering terlihat berjalan sendiri di pasar dengan pakaian sederhana, mencoba menawar barang paling murah. Dina hanya terdiam mendengarnya. Tidak ada senyum puas, tidak ada tawa kemenangan. Yang muncul hanyalah rasa iba. Meski dulu ia disakiti sedalam itu, hatinya sudah tak lagi menyimpan kebencian. Namun, takdir seakan ingin menuntaskan putaran hidup itu secara sempurna. Suatu sore, ketika Dina sedang membereskan tempat jahitnya, datang seorang perempuan tua dengan langkah lemah. Rambutnya sebagian beruban, wajahnya terlihat kusut, dan pakaiannya lusuh. Butuh waktu bagi Dina untuk mengenalinya. Perempuan itu adalah Ratna. Ia datang tanpa pengawalan, tanpa perhiasan, tanpa sikap angkuh seperti dulu. Di tangannya hanya ada selembar kain yang sudah pudar warnanya. Ia meminta dengan suara pelan agar Dina menjahitkan gamis sederhana dari kain itu, untuk dirinya sendiri. Dina tertegun. Dunia benar-benar telah berbalik. Tanpa banyak bicara, Dina menerima kain itu. Ia tidak menolak, tidak juga menanyakan apapun. Ia hanya berkata pelan bahwa gamis itu akan selesai beberapa hari lagi. Ratna duduk diam di kursi tunggu, menatap ke arah mesin jahit yang berputar. Ada keheningan panjang di antara mereka. Dalam diam itu, air mata Ratna jatuh. Bukan air mata malu atau penyesalan yang dibuat-buat, melainkan tangisan seorang ibu yang akhirnya menyadari bahwa kesombongan telah menghancurkan segalanya. Keluarganya, anaknya, dan dirinya sendiri. Ketika Dina menyerahkan pakaian yang sudah jadi, Ratna menatapnya lama. "Terima kasih," katanya lirih, sebelum melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Kata-kata sederhana itu menutup bab panjang kebencian yang pernah ada. Dina memandangi punggung wanita tua itu hingga menghilang di tikungan jalan, dan entah mengapa dadanya terasa sesak. Ia tidak merasa puas, tapi juga tidak menyesal. Ia tahu, kehidupan sudah memberikan pelajaran pada masing-masing orang. Dan kali ini, pelajaran itu datang dengan cara yang paling diam-diam namun paling menyakitkan. Beberapa bulan kemudian, kabar duka datang.
Ratna meninggal dunia. Tidak ada pesta besar, tidak ada tenda, tidak ada keramaian seperti dulu. Pemakamannya sederhana, hanya dihadiri beberapa tetangga dan segelintir kerabat yang masih peduli. Raffi tampak lemah saat mengantar ibunya ke peristirahatan terakhir. Ia kini hidup sendiri di rumah besar yang telah kehilangan kemegahannya. Setelah kematian Ratna, Raffi benar-benar kehilangan arah. Semua yang dulu ia banggakan telah pergi. Kekayaan, kehormatan, bahkan keluarga. Ia hanya memiliki penyesalan yang tidak akan pernah bisa ditebus. Sementara itu, Dina tidak datang ke pemakaman, tapi ia berdoa dari jauh. Dalam hati, ia sudah memaafkan segalanya. Ia tidak ingin menambah luka baru pada keluarga yang sudah hancur. Ia tahu, membalas bukan berarti menghancurkan, tetapi menunjukkan bahwa seseorang bisa berdiri tanpa menjatuhkan orang lain. Dan kini, ia sudah melakukannya. Hidupnya menjadi saksi bahwa kesabaran, meski terlihat lemah di awal, pada akhirnya selalu menjadi kekuatan terbesar. Beberapa waktu setelah itu, Raffi datang menemui Dina. Tidak untuk meminta kembali, tapi hanya untuk berbicara sebentar. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin memulai hidup baru di luar kota, meninggalkan semua masa lalu. Dina mengangguk pelan dan mendoakannya agar berhasil. Mereka tidak membicarakan masa lalu lagi. Tidak ada amarah, tidak ada air mata. Hanya dua orang yang pernah saling melukai, kini berdiri di tempat yang sama sebagai manusia yang telah belajar banyak hal. Setelah pertemuan itu, Dina berjalan pulang dengan hati yang campur aduk. Ia merasa lega, tapi juga sedih. Kadang hidup memang tidak memberikan kebahagiaan penuh, tapi memberikan kedamaian sebagai gantinya. Ia menatap langit sore yang perlahan memerah dan membiarkan angin menyentuh wajahnya. Dalam diam, ia merasa seperti sudah menyelesaikan sebuah perjalanan panjang yang melelahkan. Semua luka, semua air mata, semua penghinaan, kini telah menjadi bagian dari dirinya yang paling kuat. Kini, rumah besar itu berdiri kosong. Jendelanya tertutup debu, cat dindingnya mulai mengelupas, dan halaman yang dulu dipenuhi mobil mewah kini hanya ditumbuhi rumput liar. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi suara musik, tak ada lagi pesta. Yang tersisa hanyalah kenangan tentang kesombongan yang menelan dirinya sendiri. Sementara di sisi lain kota, sebuah toko kecil bernama Pelangi Ibu terus dipenuhi senyum dan kehidupan. Di sanalah Dina melanjutkan harinya, menjahit bukan hanya kain, tapi juga harapan dan masa depan. Dan begitulah hidup memperlihatkan keadilannya. Tanpa teriak, tanpa balas dendam yang kasar, hanya lewat waktu dan kesabaran. Mereka yang pernah menindas kini harus belajar merasakan kehilangan. Dan mereka yang pernah ditindas, kini belajar memaafkan sambil melangkah lebih jauh. Tidak ada yang benar-benar menang dalam kisah ini, tapi ada yang belajar untuk tidak menyerah, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu tanpa hiruk-pikuk yang dulu menghiasi hidup Dina. Kini, ia menjalani kehidupan yang lebih tenang, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Toko jahit, Pelangi Ibu, menjadi bagian penting dari dirinya, bukan sekadar tempat mencari nafkah, tetapi ruang di mana ia menenun kembali harga diri dan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Tiap jahitan yang ia buat seolah membawa kisahnya sendiri, kisah tentang kesabaran, perjuangan, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Suatu pagi, Dina datang lebih awal ke tokonya. Udara masih segar, embun menempel di kaca jendela, dan sinar matahari menyelinap lembut lewat tirai putih di depan pintu. Ia menyalakan mesin jahitnya, lalu duduk sambil memandangi tumpukan kain di meja. Di antara kain-kain itu, ada satu potongan lama yang ia simpan sejak dulu, sisa dari gamis yang pernah dijahitkannya untuk Ratna, ibu mertuanya. Warna kain itu sudah pudar, tapi Dina tidak sanggup membuangnya. Setiap kali melihat kain itu, ia teringat perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari penghinaan, luka, hingga pengampunan. Ia menatap kain itu lama, lalu tersenyum kecil. Dalam hati, Dina berkata pada dirinya sendiri bahwa hidup tidak perlu selalu indah untuk bisa disyukuri. Kadang, justru dari kepedihanlah seseorang menemukan makna yang paling dalam. Ia sadar, jika dulu tidak pernah disakiti,
Mungkin ia tidak akan pernah menemukan kekuatan sebesar ini. Luka memang menyakitkan, tapi juga mendewasakan. Beberapa tahun berlalu. Usaha, Pelangi Ibu, kini berkembang pesat. Toko kecil itu berubah menjadi butik sederhana yang ramai pengunjung. Banyak pelanggan dari luar kota datang untuk memesan pakaian buatan Dina. Namun meski kini hidupnya jauh lebih baik, Dina tetap hidup sederhana. Ia masih menjahit sendiri, masih berbicara lembut kepada pelanggan, dan masih menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu warga desa. Setiap bulan, ia mengirim uang dan bahan pakaian ke kampung halamannya. Ia ingin memastikan tak ada ibu di sana yang harus menahan lapar seperti ibunya dulu. Suatu hari, Dina memutuskan untuk pulang ke desa setelah sekian lama. Ia rindu ayah dan ibunya. Rindu rumah kecil di pinggir sawah tempat semua kisah hidupnya dimulai. Dengan membawa beberapa bingkisan, ia menempuh perjalanan panjang. Ketika tiba di sana, langit sore tampak keemasan, dan aroma tanah basah menyambut langkahnya. Rumah tuanya masih sama, sederhana, berdinding kayu, dengan kursi bambu di terasnya. Dari kejauhan, ia melihat ayahnya duduk sambil mengupas jagung, sementara ibunya sibuk menyapu halaman. Begitu Dina menghampiri, ibunya menoleh dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Anakku, kau pulang juga," katanya pelan. Dina memeluk ibunya erat, merasakan kehangatan yang tak tergantikan. Tak ada kata-kata lain yang bisa menggambarkan rasa itu. Ia hanya menangis di pelukan wanita yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Air mata yang jatuh kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan, karena akhirnya, ia bisa pulang dengan kepala tegak dan hati yang damai. Malam itu, mereka makan bersama di bawah lampu minyak. Ayahnya bercerita tentang hari-hari di desa, tentang panen yang baik, dan tentang tetangga yang sering bertanya kabar Dina. Ibunya sesekali menatap wajah putrinya dengan senyum bangga. Dalam diam, mereka tahu bahwa semua perjuangan Dina tidak sia-sia. Ia telah melewati badai besar, tapi kini berdiri tegak di tengah cahaya yang tenang. Beberapa anak kecil di desa datang berlari ke halaman, memanggil-manggil nama Dina. Mereka membawa kain-kain kecil yang sobek dan meminta Dina menjahitkannya. Dina tertawa kecil dan segera mengambil alat jahit yang selalu ia bawa. Ia duduk di teras, menjahit sambil berbicara dengan mereka. Adegan sederhana itu seakan menjadi penutup sempurna bagi perjalanan hidupnya. Ia tidak lagi menjahit karena terpaksa, tetapi karena cinta. Ia menyadari, inilah arti hidup yang sebenarnya, memberi manfaat bagi orang lain tanpa mengharap balasan apapun. Beberapa minggu kemudian, Dina kembali ke kota. Ia membawa serta kedua orang tuanya untuk tinggal bersamanya. Rumah kecilnya kini terasa hangat dengan kehadiran mereka. Ayahnya membantu menjaga toko, sementara ibunya sering menyiapkan makanan untuk para pekerja. Setiap hari, rumah itu dipenuhi tawa dan doa. Kadang, pelanggan yang datang tidak hanya membeli pakaian, tapi juga duduk lama, mendengarkan cerita tentang perjalanan hidup Dina yang inspiratif. Banyak dari mereka yang menangis karena tersentuh. Satu sore, Dina duduk di depan rumahnya sambil memandangi langit senja. Di pangkuannya, ada sebuah buku catatan lusuh yang dulu milik ibunya. Di halaman pertama, tertulis kalimat sederhana. Hidup akan mengajarkan kita banyak hal, tapi hanya hati yang sabar yang mampu memahaminya. Dina membaca kalimat itu berulang kali, meresapi setiap kata. Ia kini mengerti maknanya sepenuhnya. Semua yang terjadi dalam hidupnya bukan kebetulan. Setiap luka, setiap kehilangan, dan setiap air mata adalah bagian dari rencana besar Tuhan yang membentuk dirinya menjadi manusia yang lebih kuat dan bijak. Ia menutup buku itu dan menghela napas panjang. Dalam hati, Dina berbisik kepada ibunya yang duduk tak jauh di sana. "Bu, kalau dulu aku tidak kuat, mungkin aku sudah menyerah. Tapi setiap kali aku ingin berhenti, aku selalu ingat wajahmu dan ayah. Itu yang membuatku bertahan." Ibunya hanya tersenyum sambil menatap mata anaknya. Tak ada ucapan, tapi keduanya tahu, perjuangan yang panjang itu akhirnya berakhir dengan keindahan yang tak ternilai. Malam turun perlahan. Lampu toko dimatikan satu persatu. Dina berjalan ke halaman belakang,
menatap ke langit penuh bintang. Ia menengadahkan tangan dan berdoa dalam hati. Ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta kemewahan, hanya mengucap syukur karena masih diberi kesempatan untuk mencintai dan dicintai. Dalam keheningan malam itu, ia merasa seolah mendengar suara ibunya dari masa lalu, lembut dan menenangkan. "Nak, jangan pernah membalas dengan kebencian. Biarkan waktu yang menunjukkan siapa yang benar." Dan waktu memang telah membuktikan semuanya. Kini, hidup Dina bukan lagi tentang masa lalu, bukan tentang balas dendam, tapi tentang memberi makna. Ia menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di sekitarnya. Mereka yang dulu merasa kecil, kini belajar untuk berani berdiri. Ia mengajari mereka menjahit, bukan hanya pakaian, tapi juga kepercayaan diri. Di mata orang-orang, Dina adalah sosok yang berhasil membalas kesombongan dengan ketulusan, menghancurkan kebencian dengan kebaikan, dan menukar air mata dengan senyum. Di akhir kehidupannya kelak, mungkin tak akan ada yang mengingat nama besar atau harta yang ia miliki, tapi orang-orang akan selalu mengingat kebaikan hatinya. Itulah warisan yang paling berharga. Karena pada akhirnya, manusia tidak diingat karena apa yang ia punya, tapi karena apa yang ia berikan. Dan Dina telah memberikan segalanya: cinta, kesabaran, dan keikhlasan yang tulus. Senja terakhir dalam kisah ini berakhir di halaman rumah kecil itu. Angin berhembus lembut membawa suara mesin jahit yang masih berputar. Di meja kerja, terdapat selembar kain putih yang belum selesai dijahit, simbol bahwa hidup terus berjalan, dan setiap akhir hanyalah awal dari kisah baru. Dina menatap hasil jahitannya sambil tersenyum, lalu berkata lirih, "Terima kasih, Tuhan, karena dari luka, Kau ajarkan aku untuk menjadi kuat." Dan di sanalah, kisah Dina berhenti, bukan dengan tangisan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kedamaian. Karena balasan terbaik untuk orang yang pernah menjatuhkanmu bukanlah membuat mereka hancur, melainkan membuktikan bahwa kamu bisa berdiri lebih tinggi tanpa menjatuhkan siapapun.